Menara Dirgantara berdiri dengan megah di pusat jantung kota Jakarta, mencerminkan kekuasaan absolut yang dimiliki oleh seorang pria bernama Arista Dirgantara. Suasana lobi utama pagi itu sangat sibuk dengan kehadiran para jurnalis dan tamu undangan penting yang ingin menyaksikan peluncuran proyek teknologi terbaru perusahaan tersebut. Cahaya lampu kristal yang menggantung tinggi memantulkan kemewahan luar biasa. Namun suasana hangat itu terasa kontras dengan aura dingin yang terpancar dari wajah sang CEO muda. Arista berdiri tegak dengan setelan jas hitam yang dijahit dengan sangat sempurna, memancarkan wibawa yang tak tergoyahkan bagi siapapun yang berani menatap matanya secara langsung. Di samping Arista, seorang anak laki-laki kecil berusia 5 tahun bernama Kenzo, berdiri dengan tatapan mata yang kosong dan tampak sangat menjauh dari keramaian di sekitarnya. Kenzo dikenal sebagai anak yang sangat tertutup dan hampir tidak pernah berbicara kepada siapapun sejak ibunya meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Para pengawal pribadi berdiri dengan siaga di sekitar mereka, memastikan keamanan sang pewaris tunggal kerajaan bisnis Dirgantara yang sangat berharga tersebut. Ketegangan mulai terasa ketika Kenzo tiba-tiba melepaskan pegangan tangan pengasuhnya dan mulai berlari menuju pintu masuk lobi yang terbuka lebar, seolah-olah dia sedang mengejar sesuatu yang sangat penting. Pada saat yang bersamaan, seorang wanita muda bernama Hanindya baru saja melangkah masuk ke dalam lobi dengan mengenakan seragam jasa pengiriman barang yang tampak sangat sederhana. Hanindya membawa sebuah kotak berukuran sedang dan terlihat sedikit bingung dengan kemeriahan acara yang sedang berlangsung di dalam gedung mewah yang sangat asing baginya. Rambutnya diikat kuda dengan rapi, menampilkan wajah yang bersih tanpa polesan riasan yang berlebihan, namun memancarkan kecantikan alami yang sangat menenangkan hati. Langkah kakinya terhenti secara tiba-tiba ketika dia melihat seorang anak kecil berlari kencang ke arahnya dengan tangan terbuka lebar, seolah ingin memeluknya dengan rasa rindu. "Mama!" Sebuah teriakan nyaring yang penuh dengan kerinduan mendalam tiba-tiba memecah kesunyian lobi yang megah itu, membuat semua orang yang hadir terdiam dalam keterkejutan yang sangat luar biasa. Kenzo memeluk kaki Hanindya dengan sangat erat, menyembunyikan wajahnya di balik kain. Seragam wanita itu seolah-olah dia telah menemukan tempat perlindungan yang paling aman. Hanindya terpaku di tempatnya berdiri. Kedua tangannya gemetar karena merasa sangat bingung dengan tindakan anak kecil yang sama sekali tidak dia kenal sebelumnya. Matanya bertemu dengan tatapan tajam Arista, yang sedang berjalan mendekat dengan langkah kaki yang penuh dengan kecurigaan sekaligus perasaan tidak percaya yang mendalam. Arista merasa dunianya seakan berhenti berputar sesaat ketika mendengar suara putranya yang sudah bertahun-tahun tenggelam dalam kebisuan yang sangat menyakitkan bagi hatinya. Kemarahan dan kebingungan bercampur menjadi satu di dalam benak sang CEO saat dia melihat bagaimana Kenzo memperlakukan wanita asing itu dengan sangat penuh kasih. Dia tidak pernah menyangka bahwa kata pertama yang diucapkan putranya setelah sekian lama adalah panggilan ibu kepada seseorang yang sama sekali tidak memiliki hubungan darah. Arista memandang Hanindya dari ujung kepala hingga ujung kaki, mencoba mencari tahu siapakah sebenarnya wanita ini dan apa maksud dibalik semua drama yang sedang terjadi sekarang. Suasana di lobi semakin memanas ketika Clarissa, tunangan Arista yang cantik namun angkuh, melangkah maju dengan ekspresi wajah yang penuh dengan penghinaan terhadap Hanindya. Clarissa segera menarik tangan Kenzo dengan kasar, mencoba memisahkan anak itu dari dekapan Hanindya yang dianggapnya sangat kotor dan tidak pantas berada di gedung mewah. Namun, Kenzo justru berteriak histeris dan menolak untuk melepaskan pegangannya, membuat situasi menjadi semakin memalukan di depan kamera para jurnalis yang terus mengabadikan momen langka tersebut. Hanindya merasa hatinya tersayat melihat tangisan Kenzo. Ada sebuah ikatan batin yang sangat kuat yang tiba-tiba muncul di dalam jiwanya secara misterius dan sangat membingungkan. "Mohon maaf Nyonya. Tolong jangan menarik tangan anak ini dengan kasar karena dia terlihat sangat ketakutan sekarang," ucap Hanindya dengan suara yang tetap tenang, namun tegas. Dia berlutut untuk menyejajarkan tinggi badannya dengan Kenzo, lalu mengusap air mata di pipi anak itu dengan gerakan tangan yang sangat lembut dan penuh kasih sayang.
Clarissa merasa terhina karena ditegur oleh seorang kurir rendahan di depan banyak orang. Wajahnya memerah karena menahan amarah yang sangat meluap-luap di dalam dadanya. Arista hanya terdiam sambil mengamati setiap gerak-gerik Hanindya. Dia menyadari ada sesuatu yang sangat berbeda pada cara wanita ini, menenangkan putranya yang sulit dikendalikan. Para petugas keamanan segera mengepung Hanindya atas perintah dari asisten pribadi Arista yang merasa bahwa wanita asing ini mungkin memiliki niat jahat terhadap keluarga Dirgantara. Namun, Arista mengangkat tangannya sebagai isyarat agar mereka berhenti melakukan tindakan kekerasan terhadap wanita yang masih didekap erat oleh putranya yang sangat malang itu. Dia melangkah maju dengan tatapan mata yang sangat tajam, menembus langsung ke dalam netra Hanindya yang terlihat jernih dan jujur tanpa ada sedikit pun kebohongan. Kerumunan orang mulai berbisik-bisik, berspekulasi tentang hubungan apa yang mungkin terjalin di antara sang CEO ternama dengan wanita pengantar barang yang tampak sangat bersahaja tersebut. Saya hanya datang untuk mengantarkan dokumen penting ini kepada bagian penerima tamu. Saya tidak tahu mengapa anak ini memanggil saya seperti itu. Jelas Hanindya. Suaranya tidak bergetar meskipun dia sedang berada di bawah tekanan ribuan pasang mata yang menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu dan kecurigaan yang mendalam. Dia mencoba melepaskan pelukan Kenzo secara perlahan. Namun anak itu justru semakin erat membenamkan wajahnya di pundak Hanindya, sambil terus menggumamkan kata mama berkali-kali. Arista merasakan denyut jantungnya berpacu lebih cepat. Dia melihat ada ketulusan yang murni di mata Hanindya. Sesuatu yang tidak pernah dia temukan pada sosok Clarissa selama hubungan mereka terjalin. Arista menyadari bahwa keributan ini tidak boleh terus berlanjut di ruang publik jika dia ingin menjaga reputasi besar perusahaan dan privasi kehidupan pribadinya. Dia memberikan instruksi singkat kepada asistennya untuk membawa Hanindya dan Kenzo menuju ruang kerja pribadinya, yang terletak di lantai paling atas gedung pencakar langit tersebut. Clarissa mencoba memprotes keputusan Arista dengan nada suara yang melengking. Namun satu tatapan dingin dari sang CEO sudah cukup untuk membuat wanita itu terdiam. 1000 bahasa. Hanindya merasa ragu untuk melangkah mengikuti para pengawal. Namun tarikan lembut dari tangan kecil, Kenzo membuatnya tidak memiliki pilihan lain selain menyerah pada keadaan yang sangat aneh ini. Ruang kerja Arista Dirgantara sangat luas dan didominasi oleh perabotan kayu jati berkualitas tinggi yang memberikan kesan maskulin serta sangat berwibawa bagi siapapun yang masuk. Dinding kaca besar di belakang meja kerjanya menampilkan pemandangan cakrawala kota Jakarta yang dipenuhi dengan gedung-gedung tinggi, mencerminkan ambisi besar sang pemilik kerajaan bisnis yang sukses. Kenzo kini duduk di sofa kulit yang mewah, tetap tidak mau melepaskan genggaman tangannya dari jemari Hanindya, yang terasa sangat hangat dan memberikan kenyamanan. Arista duduk di hadapan mereka, melepaskan kancing jasnya dan mencoba untuk bersikap lebih santai, meskipun pikirannya masih dipenuhi oleh berbagai macam pertanyaan yang sangat membingungkan. Siapa namamu yang sebenarnya? Dan apa pekerjaanmu sebelum menjadi seorang kurir pengantar barang di kota yang sangat keras ini? Tanya Arista dengan nada suara rendah. Dia memperhatikan Hanindya yang tampak tidak gentar sedikit pun menghadapi intimidasi yang secara sengaja dia berikan untuk menguji mental wanita yang ada di hadapannya tersebut. Hanindya menarik napas panjang, mencoba menata kembali pikirannya yang sempat berantakan akibat kejadian mengejutkan yang baru saja dialaminya di lobi bawah beberapa menit yang lalu. Dia tahu bahwa pria di depannya bukanlah orang sembarangan yang bisa dia bohongi dengan mudah. Namun dia sendiri memang benar-benar tidak mengenal siapa Kenzo sebenarnya. Nama saya Hanindya. Saya baru pindah ke kota ini beberapa bulan yang lalu dan bekerja di berbagai tempat untuk menyambung hidup yang sulit. Jawabnya. Dia tidak menceritakan bahwa dirinya sebenarnya memiliki latar belakang pendidikan kedokteran yang sangat cemerlang, namun terpaksa ditinggalkan karena sebuah tragedi besar di masa lalu. Hanindya lebih memilih untuk terlihat seperti orang biasa yang tidak memiliki keistimewaan apapun agar tidak menarik perhatian berlebih dari orang-orang yang berkuasa. Arista mengamati tangan Hanindya yang memiliki bekas luka kecil. Sebuah tanda yang biasanya dimiliki oleh seseorang
yang terbiasa bekerja keras dengan tangan mereka sendiri, setiap hari tanpa rasa lelah. Selama Hanindya berbicara, Kenzo tampak mendengarkan dengan sangat saksama. Seolah-olah suara wanita itu adalah musik yang paling indah yang pernah dia dengar di sepanjang hidupnya. Anak itu perlahan-lahan mulai menunjukkan ekspresi wajah yang lebih hidup. Sebuah perubahan yang sangat drastis mengingat dia. Biasanya hanya dia membisu seperti sebuah patung kayu. Aristha merasakan perih di hatinya. Dia menyadari bahwa selama ini dia telah gagal memberikan kebahagiaan yang dibutuhkan oleh putra semata wayangnya. Setelah kepergian sang istri tercinta, ada sesuatu pada diri Hanindya yang mampu menyentuh sisi terdalam dari jiwa Kenzo yang selama ini terkunci rapat oleh trauma masa lalu yang sangat berat. Pintu ruang kerja terbuka secara kasar, memperlihatkan Clarissa yang masuk dengan wajah penuh amarah karena merasa diabaikan oleh calon suaminya sendiri di depan banyak orang penting. Dia langsung menunjuk ke arah Hanindya dengan jari telunjuknya yang dipenuhi dengan perhiasan mahal. Menuduh wanita itu telah melakukan semacam sihir atau manipulasi terhadap pikiran Kenzo. Clarissa berteriak bahwa Hanindya pasti adalah seorang penipu yang ingin memeras kekayaan keluarga Dirgantara dengan memanfaatkan kondisi mental Kenzo yang sedang tidak stabil. Hanindya tetap tenang. Dia tidak membalas makian Clarissa, namun justru menatap wanita itu dengan pandangan mata yang penuh dengan rasa simpati, sekaligus peringatan yang sangat tajam. Nyonya, kebisingan yang Anda ciptakan hanya akan membuat anak ini semakin stres dan takut. Tolong, kendalikan diri Anda, jika Anda benar-benar peduli padanya, ucap Hanindya. Suaranya yang lembut namun penuh otoritas itu seketika membuat Clarissa tertegun karena tidak menyangka akan mendapatkan perlawanan yang begitu cerdas dari seorang wanita kelas bawah. Arista merasa sangat terkesan dengan keberanian Hanindya. Dia melihat ada kekuatan mental yang luar biasa besar di balik penampilan wanita itu yang tampak sangat sederhana. Di dalam hatinya, Arista mulai meragukan apakah Clarissa benar-benar sosok yang tepat untuk menjadi ibu sambung bagi Kenzo yang membutuhkan kasih sayang tulus yang sangat murni. Arista meminta Clarissa untuk segera meninggalkan ruangan tersebut karena dia ingin berbicara secara pribadi dengan Hanindya tanpa ada gangguan dari pihak manapun yang bisa merusak suasana. Meskipun merasa sangat marah dan tidak terima, Clarissa akhirnya pergi dengan langkah kaki yang dihentak-hentakkan ke lantai, meninggalkan aroma parfum mahalnya yang sangat menyengat di udara. Keheningan kembali menyelimuti ruangan itu. Hanya terdengar suara napas teratur dari Kenzo, yang kini mulai tampak mengantuk di pelukan Hanindya yang sangat terasa nyaman baginya. Arista merasa ada sebuah takdir aneh yang sedang mempertemukan mereka bertiga dalam sebuah situasi yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya dalam hidupnya. Kenapa dia memanggilmu Mama? Apakah kamu pernah bertemu dengannya atau memiliki hubungan dengan mendiang istriku di masa lalu yang tidak aku ketahui? Arista bertanya. Matanya mencari-cari tanda pengenal atau petunjuk apapun pada diri Hanindya yang bisa menjelaskan mengapa putranya bisa merasa sangat dekat dengan wanita yang baru pertama ditemuinya. Hanindya menggelengkan kepalanya perlahan. Dia benar-benar merasa asing dengan nama keluarga Dirgantara dan tidak pernah menginjakkan kakinya di lingkungan elit seperti ini sebelumnya. Namun, jauh di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, Hanindya merasakan sebuah denyutan emosi yang sangat aneh seolah dia memang mengenal jiwa anak kecil ini. Kenzo akhirnya tertidur lelap dengan kepala bersandar di pangkuan Hanindya. Jemari kecilnya masih memegang ujung baju wanita itu dengan sangat erat seolah takut kehilangan sosok ibunya. Hanindya mengelus rambut Kenzo dengan penuh kelembutan. Tindakannya itu terlihat sangat alami dan tidak dibuat-buat, membuat Arista semakin terpesona, sekaligus merasa sangat bingung dengan kenyataan. Dia melihat ada sebuah kemiripan yang sangat samar antara cara Hanindya memperlakukan Kenzo dengan cara istrinya dulu. Meskipun secara fisik mereka berdua adalah dua orang yang berbeda, Arista merasa ada sebuah rahasia besar yang tersembunyi di balik pertemuan ini. Sesuatu yang mungkin akan mengubah seluruh alur kehidupan masa depan mereka. Aku ingin kamu tetap tinggal di sini untuk sementara waktu sampai Kenzo bangun dan merasa lebih tenang. Aku akan membayar semua waktumu dengan layak.
tawar Arista. Dia tidak ingin mengambil risiko membiarkan Kenzo histeris lagi jika wanita itu pergi secara tiba-tiba, saat anaknya sedang membutuhkan sosok figur ibu yang dirindukannya. Hanindya merasa bimbang. Dia memiliki pekerjaan yang harus segera diselesaikan, dan tanggung jawab hidupnya sendiri di luar sana yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Namun, melihat wajah damai Kenzo saat tertidur, dia merasa tidak tega untuk meninggalkan anak itu sendirian, di tengah kemewahan yang terasa sangat dingin, dan hampa akan kasih sayang yang tulus. Akhirnya Hanindya menganggukkan kepalanya tanda setuju. Dia memutuskan untuk mengesampingkan ego dan kepentingannya sendiri, demi menolong seorang anak kecil yang tampak sangat kesepian di dunia ini. Arista merasa sedikit lega. Dia segera menghubungi asistennya untuk mengatur segala keperluan Hanindya selama berada di dalam rumah mewah keluarga Dirgantara yang sangat luas itu. Pertemuan yang tidak disengaja disantap Doan ini ternyata menjadi awal dari sebuah perjalanan panjang yang akan membongkar banyak kebenaran yang selama ini terkubur. Arista menatap Hanindya sekali lagi. Menyadari bahwa wanita ini mungkin adalah kunci untuk menyembuhkan luka lama yang selama ini menghantui kehidupan keluarganya. Arista duduk diam di balik meja kerjanya yang luas. Sementara sorot matanya yang tajam tertuju pada berkas tipis yang baru saja diletakkan oleh Bagas, asisten kepercayaannya, di luar jendela. Langit Jakarta mulai berubah warna menjadi jingga yang kelam, mencerminkan kerumitan pikiran sang CEO yang biasanya selalu bisa mengendalikan segala situasi dengan tangan besi. Namun, kemunculan Hanindya telah mengusik ketenangannya secara mendalam, menciptakan sebuah anomali dalam hidupnya, yang selama ini tersusun sangat rapi dan penuh perhitungan yang sangat matang. Dia merasa ada sebuah teka-teki besar yang sedang menunggunya untuk segera dipecahkan secepat mungkin demi keamanan putranya yang tercinta. Bagas berdeham pelan sebelum mulai menjelaskan hasil penyelidikan sementara yang berhasil dia kumpulkan dalam waktu yang sangat singkat mengenai latar belakang wanita pengantar barang misterius tersebut. Dia melaporkan bahwa Hanindya adalah seorang mahasiswa kedokteran yang sangat brilian di salah satu universitas ternama. Bahkan sempat diprediksi akan menjadi dokter bedah saraf termuda yang paling berbakat. Namun, secara tiba-tiba namanya menghilang dari semua catatan akademis tepat 5 tahun yang lalu. Seolah-olah seluruh eksistensinya telah dihapus secara sengaja oleh kekuatan besar yang tidak ingin identitas aslinya terungkap ke publik. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan itu saat Arista mencoba mencerna informasi yang sangat kontradiktif antara masa lalu Hanindya yang gemilang dan kenyataan hidupnya sekarang. Mengapa seorang calon dokter jenius bisa berakhir menjadi seorang pengantar barang rendahan yang bekerja keras hanya untuk sekadar bertahan hidup di tengah kerasnya ibu kota? Arista merasakan ada sesuatu yang sangat tidak beres dalam catatan hidup wanita itu. Seolah-olah ada lubang hitam besar yang sengaja diciptakan untuk menyembunyikan sebuah kebenaran yang sangat menyakitkan. Dia memerintahkan Bagas untuk terus menggali lebih dalam tanpa meninggalkan satupun petunjuk yang tersisa di masa lalu. Sementara itu, di kediaman mewah keluarga Dirgantara, Clarissa sedang mondar-mandir di ruang tamu dengan wajah yang penuh dengan kemarahan dan rasa cemburu yang sangat meluap-luap. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Arista membiarkan wanita asing itu tetap tinggal di rumah mereka. Meskipun alasannya adalah untuk menenangkan kondisi mental Kenzo yang sedang tidak stabil. Baginya, Hanindya adalah ancaman nyata bagi posisinya sebagai calon nyonya besar di rumah ini. Terutama setelah melihat reaksi Kenzo yang begitu emosional. Clarissa bertekad untuk menyingkirkan Hanindya dengan cara apapun sebelum wanita itu berhasil mengambil hati Arista sepenuhnya. Di dalam kamar tidur Kenzo yang dipenuhi dengan mainan mahal, namun terasa sangat sepi. Hanindya sedang duduk di samping tempat tidur, sambil memperhatikan wajah tidur anak itu. Dia merasakan kehangatan yang aneh di dalam hatinya. Sebuah perasaan protektif yang muncul begitu saja, tanpa dia mengerti apa penyebab sebenarnya di balik semua emosi yang meluap ini. Hanindya menyadari bahwa Kenzo bukan sekadar anak kecil yang manja, melainkan seorang jiwa yang terluka dan membutuhkan bimbingan psikologis yang sangat mendalam. Sebagai mantan mahasiswa kedokteran,
Dia tahu benar bahwa tanda-tanda yang ditunjukkan oleh Kenzo adalah bentuk dari trauma psikis yang sangat berat. Hanindya menghela napas panjang saat teringat akan masa lalunya sendiri yang juga penuh dengan luka dan pengkhianatan yang belum sempat dia sembuhkan hingga saat ini. Dia telah kehilangan segalanya dalam satu malam yang tragis. Termasuk impian besarnya untuk menjadi seorang dokter yang bisa menyelamatkan banyak nyawa manusia di seluruh dunia. Kini dia terperangkap di dalam sebuah rumah mewah yang penuh dengan intrik kekuasaan. Menjaga seorang anak yang memanggilnya dengan sebutan mama tanpa alasan yang jelas. Hanindya tahu bahwa dia harus sangat berhati-hati dalam bertindak. Karena setiap langkah yang dia ambil bisa memicu kemarahan dari penghuni rumah ini. Pintu kamar tiba-tiba terbuka dengan suara dentuman yang sangat keras. Memperlihatkan sosok Clarissa yang berdiri dengan tatapan mata yang dipenuhi dengan kebencian murni terhadap Hanindya. Dia melangkah masuk dengan gaya angkuh. Sepatu hak tingginya mengeluarkan suara ketukan yang tajam di atas lantai marmer yang sangat dingin dan mengkilap tersebut. Clarissa segera melontarkan berbagai macam hinaan yang sangat menyakitkan. Menuduh Hanindya sebagai wanita penggoda yang menggunakan anak kecil untuk mendekati kekayaan Arista yang melimpah. Dia bahkan mengancam akan menghancurkan hidup Hanindya jika wanita itu tidak segera pergi meninggalkan rumah mewah ini sekarang juga. Hanindya berdiri dengan tenang. Dia tidak membiarkan emosinya terpancing oleh kata-kata kasar yang keluar dari mulut wanita yang tampak sangat terobsesi dengan kekuasaan dan harta benda. Dia menatap langsung ke dalam mata Clarissa dengan pandangan yang sangat dingin dan penuh dengan kewibawaan yang secara alami terpancar dari dalam jiwanya. Hanindya menjelaskan bahwa dia berada di rumah ini hanya karena permintaan langsung dari Arista demi kebaikan Kenzo. Bukan karena memiliki niat terselubung lainnya. Ketenangan Hanindya justru membuat Clarissa semakin merasa terhina, karena dia merasa bahwa otoritasnya sebagai calon tunangan Arista sama sekali tidak dihargai. Jangan pernah berpikir bahwa kamu bisa menggantikan posisi ibunya Kenzo atau menjadi bagian dari keluarga ini hanya karena keberuntungan sesaat yang kamu dapatkan hari ini. Gertak Clarissa. Dia mencoba menjambak rambut Hanindya sebagai bentuk pelampiasan amarahnya. Namun dengan gerakan refleks yang sangat cepat dan terlatih, Hanindya berhasil menepis tangan wanita itu dengan mudah. Clarissa terhuyung ke belakang karena kehilangan keseimbangan. Wajahnya memerah karena malu sekaligus. Tidak percaya bahwa seorang kurir pengantar barang berani memberikan perlawanan fisik terhadap dirinya yang memiliki status sosial yang sangat tinggi. Keributan itu akhirnya menarik perhatian Arista yang baru saja tiba di rumah setelah menyelesaikan beberapa urusan bisnis penting yang mendesak di kantor pusat perusahaannya. Dia berdiri di ambang pintu dengan ekspresi wajah yang sangat dingin. Memandang kedua wanita itu dengan tatapan mata yang bisa membuat siapapun merasa ketakutan. Arista tidak menyukai adanya kekacauan di dalam rumahnya. Arista tidak menyukai, terutama jika hal itu bisa mengganggu waktu istirahat Kenzo yang sangat dia hargai di atas segalanya. Dia menanyakan apa yang sedang terjadi dengan nada suara rendah yang mengandung peringatan keras bagi siapapun yang berani mencoba untuk berbohong kepadanya. Clarissa segera berlari ke arah Arista, sambil berpura-pura menangis terisak. Dia mengadu bahwa Hanindya telah bersikap sangat kasar, dan mencoba untuk menyerangnya secara fisik tanpa alasan yang jelas. Dia berharap Arista akan langsung mengusir Hanindya keluar dari rumah malam ini, juga tanpa memberikan kesempatan bagi wanita itu untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Namun, Arista bukanlah pria bodoh yang mudah dimanipulasi oleh air mata buaya. Dia lebih mempercayai apa yang dilihatnya sendiri daripada mendengar aduan yang penuh dengan dramatisasi berlebihan. Dia menatap Hanindya, menunggu penjelasan jujur dari wanita yang tetap berdiri tegak dengan penuh martabat tersebut. Saya hanya membela diri karena Nyonya Clarissa mencoba melakukan kekerasan fisik kepada saya di hadapan anak yang sedang tidur dengan sangat lelap ini, jawab Hanindya. Suaranya terdengar sangat mantap tanpa ada keraguan sedikit pun. Membuat Arista semakin yakin bahwa ada sesuatu yang istimewa di dalam kepribadian wanita pengantar barang ini. Arista kemudian memerintahkan Clarissa untuk segera kembali ke kamarnya dan berhenti membuat keributan yang tidak perlu jika dia masih ingin mempertahankan hubungan mereka.
Clarissa merasa sangat terkejut dan sakit hati, karena Arista lebih memilih untuk membela wanita asing daripada dirinya sendiri sebagai calon istrinya. Setelah Clarissa pergi dengan perasaan dendam yang semakin mendalam, Arista melangkah mendekati Hanindya yang sedang merapikan kembali selimut Kenzo yang sempat sedikit berantakan akibat keributan tadi. Dia memperhatikan setiap gerakan tangan Hanindya yang terlihat sangat terampil dan penuh dengan kasih sayang yang tulus. Seolah-olah dia memang sudah terbiasa merawat anak kecil. Arista kemudian menanyakan tentang latar belakang pendidikan medis Hanindya yang berhasil dia temukan melalui hasil penyelidikan Bagas beberapa saat yang lalu di kantornya. Hanindya sempat terdiam sejenak. Dia merasa sedikit terancam, karena rahasia masa lalunya yang selama ini dia simpan rapat mulai terungkap. Kenapa seorang mahasiswi kedokteran yang sangat berprestasi sepertimu memilih untuk menghapus semua jejak prestasimu dan menghilang begitu saja selama 5 tahun terakhir ini? Tanya Arista. Dia ingin melihat reaksi Hanindya saat dihadapkan pada kenyataan tentang identitas aslinya yang telah lama terkubur di bawah tumpukan penderitaan hidup yang sangat berat. Hanindya memalingkan wajahnya ke arah lain. Dia tidak ingin Arista melihat kilatan kesedihan yang mendalam di matanya saat dia teringat akan tragedi yang telah menghancurkan seluruh hidupnya. Dia menyadari bahwa Arista adalah pria yang sangat berbahaya karena memiliki akses informasi yang tidak terbatas. Hanindya akhirnya menjawab dengan suara yang sangat pelan, mengatakan bahwa ada beberapa hal di dunia ini yang lebih baik tetap terkubur sebagai kenangan pahit yang tidak perlu dibahas kembali. Dia meminta Arista untuk tidak terlalu mencampuri urusan pribadinya selama dia masih menjalankan tugasnya untuk merawat Kenzo dengan baik sesuai dengan kesepakatan awal mereka. Arista merasa tertantang oleh sikap tertutup Hanindya. Dia justru semakin ingin tahu rahasia besar, apa yang sebenarnya sedang disembunyikan oleh wanita yang memiliki kepribadian sangat kuat ini. Baginya, Hanindya bukan sekadar orang asing yang muncul secara tiba-tiba, melainkan sebuah kunci menuju misteri lainnya. Sepanjang malam itu, Arista tidak bisa memejamkan matanya karena terus memikirkan tentang keanehan yang terjadi di antara Kenzo dan Hanindya sejak pertemuan pertama mereka di lobi. Dia mulai menelusuri kembali semua dokumen medis Kenzo dan mencoba mencari tahu apakah ada keterkaitan antara prosedur medis yang pernah dijalani putranya dengan masa lalu Hanindya. Arista merasa ada sebuah pola yang mulai terbentuk. Namun dia masih membutuhkan satu kepingan terakhir untuk bisa menyatukan semua potongan teka-teki tersebut. Dia menyadari bahwa keselamatan Kenzo mungkin sedang terancam oleh orang-orang yang selama ini berada di sekelilingnya tanpa dia sadari sedikit pun. Di sisi lain, Hanindya juga tidak bisa tidur dengan tenang di kamar tamu yang sangat mewah, namun terasa sangat asing dan dingin bagi jiwanya yang sedang merana. Dia berjalan menuju jendela besar dan menatap bintang-bintang di langit. Teringat akan janjinya pada diri sendiri untuk tidak pernah lagi melibatkan diri dalam urusan medis. Namun, melihat kondisi Kenzo, dia merasa terpanggil untuk menggunakan ilmu pengetahuannya demi menyembuhkan luka batin anak kecil yang sangat malang tersebut. Hanindya tahu bahwa keputusannya untuk tinggal di rumah ini adalah sebuah perjudian besar yang bisa mempertaruhkan nyawa dan rahasia yang selama ini dia lindungi dengan sangat ketat. Keesokan paginya, suasana di meja makan terasa sangat tegang ketika Arista, Clarissa, dan Hanindya duduk bersama untuk menikmati sarapan pagi yang disediakan oleh para pelayan. Clarissa terus memberikan tatapan sinis kepada Hanindya. Sementara Arista tampak sibuk dengan tablet di tangannya, namun sesekali tetap mengamati interaksi di antara mereka berdua. Kenzo tiba-tiba meminta Hanindya untuk menyuapinya makanan. Sebuah tindakan yang sangat jarang dia lakukan, bahkan kepada ayahnya sendiri selama beberapa tahun belakangan ini. Kejadian kecil ini semakin memperkuat kecurigaan Arista bahwa ada sebuah ikatan biologis atau spiritual yang sangat kuat di antara Kenzo dan wanita tersebut. Clarissa yang tidak tahan melihat kedekatan tersebut akhirnya meletakkan sendoknya dengan kasar dan meninggalkan meja makan sambil mengeluarkan kata-kata sindiran tentang status sosial yang berbeda. Dia segera menghubungi ayahnya, seorang pengusaha berpengaruh yang menjadi mitra bisnis utama Dirgantara Group.
untuk meminta bantuan dalam menyingkirkan Hanindya dari kehidupan Arista. Clarissa tidak tahu bahwa ayahnya juga memiliki kepentingan rahasia yang sangat besar terhadap keluarga Dirgantara yang berkaitan dengan kejadian di masa lalu. Rencana jahat mulai disusun di balik layar, melibatkan konspirasi tingkat tinggi yang akan menguji kesetiaan dan kekuatan mental Hanindya sebagai seorang wanita tangguh. Arista yang menyadari adanya pergerakan mencurigakan dari pihak Clarissa, segera memperketat pengamanan di sekitar rumahnya, tanpa memberitahukan alasannya kepada Hanindya agar dia tidak merasa khawatir. Dia mulai merasa bahwa Hanindya adalah satu-satunya orang yang bisa dia percayai untuk menjaga Kenzo di tengah kepungan musuh yang bersembunyi di dalam selimut. Di dalam hatinya, Arista mulai merasakan sebuah perasaan baru yang belum pernah dia rasakan sebelumnya terhadap wanita manapun sejak kematian istrinya yang tercinta. Ada rasa hormat dan kekaguman yang mendalam terhadap keberanian serta kecerdasan Hanindya dalam menghadapi setiap tekanan yang datang bertubi-tubi tanpa rasa takut sedikit pun. Hanindya mulai melakukan pemeriksaan kecil terhadap obat-obatan yang selama ini dikonsumsi oleh Kenzo, atas rekomendasi dari dokter pribadi keluarga Dirgantara yang sangat terkemuka. Dia menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan di dalam kandungan obat tersebut. Sebuah zat kimia yang seharusnya tidak diberikan kepada anak sekecil Kenzo dalam dosis tinggi. Hanindya menyadari bahwa ada seseorang yang secara sengaja mencoba untuk merusak kesehatan mental Kenzo, agar anak itu tetap berada dalam kondisi lemah dan mudah dikendalikan. Penemuan ini membuat Hanindya semakin bertekad untuk melindungi Kenzo dengan segala kemampuan yang dia miliki. Meskipun dia harus berhadapan dengan kekuatan besar, dia memutuskan untuk tidak memberitahu Arista terlebih dahulu sebelum mendapatkan bukti yang lebih kuat karena dia tahu bahwa musuh mereka mungkin memiliki mata-mata di mana-mana. Hanindya mulai menggunakan keahlian risetnya untuk menelusuri asal-usul obat tersebut dan siapa saja yang terlibat dalam pengadaannya untuk keperluan medis keluarga Dirgantara selama ini. Dia merasa sedang berjalan di atas tali yang sangat tipis, di mana satu kesalahan kecil saja bisa berakibat fatal bagi dirinya dan juga bagi keselamatan Kenzo. Namun, semangat juangnya sebagai seorang calon dokter kembali bangkit, memberinya kekuatan untuk menghadapi segala rintangan yang ada di depannya. Arista memperhatikan perubahan sikap Hanindya yang menjadi lebih waspada dan serius dalam menjalankan tugasnya sebagai pengasuh Kenzo di dalam rumah mewah yang penuh rahasia. Dia merasa bahwa Hanindya telah menemukan sesuatu yang penting, namun wanita itu masih belum bersedia untuk berbagi informasi dengannya, karena alasan keamanan tertentu. Arista memutuskan untuk memberikan ruang bagi Hanindya sambil tetap mengawasinya dari kejauhan dengan bantuan sistem keamanan canggih yang terpasang di setiap sudut rumah tersebut. Pertempuran yang sesungguhnya baru saja dimulai, dan kebenaran yang terkubur perlahan-lahan mulai muncul ke permukaan, mengancam untuk menghancurkan segalanya yang selama ini mereka bangun. Kondisi kesehatan Kenzo semakin memprihatinkan sejak kepergian Hanindya dari kediaman mewah Dirgantara, membuat seluruh penghuni rumah besar itu merasa sangat panik dan tidak berdaya menghadapi situasi sulit ini. Arista berdiri di depan jendela kamar putranya, menatap kosong ke arah taman yang biasanya menjadi tempat bermain mereka. Sementara di belakangnya, tim dokter pribadi terbaik di Jakarta memberikan laporan medis yang sangat suram tentang perkembangan kondisi mental Kenzo yang terus menurun secara signifikan. Anak laki-laki itu menolak untuk menyentuh makanan atau minuman apapun. Matanya hanya menatap langit-langit dengan kekosongan yang sangat menyakitkan bagi siapapun yang melihatnya dengan rasa sayang. Tim dokter menjelaskan dengan nada suara yang sangat hati-hati bahwa kondisi Kenzo saat ini bukan hanya sekadar masalah fisik, melainkan sebuah bentuk protes emosional yang sangat mendalam terhadap kehilangan sosok yang dia anggap sebagai ibunya. Mereka menyarankan agar Arista segera membawa kembali wanita yang tempo hari berhasil menenangkan Kenzo, karena hanya stimulan emosional semacam itu yang mampu membangkitkan kembali semangat hidup sang pewaris tunggal kerajaan bisnis Dirgantara yang sedang kritis. Arista mengepalkan tangannya dengan sangat erat, merasakan pergulatan batin antara egonya sebagai pria penguasa dan tanggung jawabnya sebagai ayah yang tidak ingin kehilangan harta paling berharga di dunia milik dirinya tersebut.
Arista akhirnya memutuskan untuk menyingkirkan segala bentuk kesombongan yang selama ini dia miliki. Lalu segera meluncur menuju kawasan pemukiman padat penduduk, tempat Hanindya tinggal sementara waktu untuk menyambung hidupnya yang sangat sederhana. Mobil mewah miliknya tampak sangat kontras berada di antara rumah-rumah semi permanen yang berhimpitan. Menarik perhatian warga sekitar yang menatap dengan penuh kebingungan serta rasa ingin tahu yang sangat besar terhadap tamu asing yang terlihat sangat berwibawa tersebut. Dia melangkah menuju sebuah pintu kayu tua yang mulai rapuh. Jantungnya berdegup lebih kencang karena dia tidak pernah merasa serendah ini di hadapan seorang wanita dari kelas bawah sebelumnya. Ketika Hanindya membuka pintu, dia tampak sangat terkejut melihat kehadiran Arista yang berdiri di depannya dengan ekspresi wajah yang penuh dengan kecemasan. Namun tetap berusaha mempertahankan sisi maskulinitasnya yang sangat kuat. Tanpa banyak basa-basi, Arista langsung menawarkan kontrak kerjasama yang sangat menggiurkan. Menjanjikan sejumlah uang dalam jumlah yang sangat fantastis jika Hanindya bersedia menjadi pengasuh pribadi Kenzo secara penuh. Dia mengira uang akan menjadi senjata paling ampuh untuk menarik hati wanita ini. Namun dia salah besar karena Hanindya justru menatapnya dengan pandangan penuh rasa kecewa, sekaligus harga diri tinggi yang tidak bisa dibeli materi. Apapun, Anda mengira bahwa kasih sayang seorang ibu kepada anaknya bisa ditukar dengan selembar cek bernilai miliaran rupiah. Tuan Arista yang terhormat, tanya Hanindya dengan nada suara yang sangat tenang, namun mengandung sindiran yang sangat tajam bagi nurani sang CEO. Hanindya menjelaskan bahwa dia tidak tertarik pada kekayaan yang ditawarkan. Karena baginya kebahagiaan seorang anak kecil tidak boleh dijadikan komoditas bisnis dalam bentuk apapun di dunia yang sudah sangat materialistis ini. Arista terdiam 1000 bahasa. Dia baru menyadari bahwa wanita yang ada di hadapannya memiliki prinsip hidup yang jauh lebih mulia daripada semua rekan bisnis yang selama ini bekerja sama dengannya. Melihat penolakan keras dari Hanindya, Arista akhirnya mengubah strateginya dengan menunjukkan sebuah rekaman video singkat dari ponselnya yang memperlihatkan kondisi Kenzo yang sedang menangis terseduh, sambil terus memanggil nama mama dengan suara parau. Air mata Hanindya perlahan mulai menetes saat melihat penderitaan anak kecil yang secara misterius telah mencuri sebagian dari hatinya tersebut. Dia merasakan sebuah tarikan emosional yang sangat kuat untuk segera memeluk dan menenangkan jiwa Kenzo yang sedang terluka. Rasa iba dan tanggung jawab moral sebagai sesama manusia akhirnya meruntuhkan pertahanan Hanindya, membuatnya bersedia untuk kembali ke rumah Dirgantara demi keselamatan dan kesehatan mental anak laki-laki itu. Setibanya mereka di mansion mewah keluarga Dirgantara, Hanindya langsung berlari menuju kamar Kenzo tanpa memedulikan tatapan sinis dari para pelayan yang merasa iri dengan perlakuan istimewa yang diberikan oleh sang majikan kepada wanita asing tersebut. Saat Hanindya masuk ke dalam kamar, Kenzo yang tadinya hanya terbaring lemah tiba-tiba langsung bangkit dan memeluk wanita itu dengan kekuatan yang luar biasa seolah takut jika ini hanyalah sebuah mimpi belaka. Hanindya membisikkan kata-kata penenang di telinga Kenzo, membelai punggungnya dengan penuh kasih sayang sampai napas anak itu kembali teratur, dan mulai menampakkan binar kehidupan di dalam kedua matanya yang tadi terlihat sangat redup. Namun, saat Hanindya mencoba mengganti pakaian Kenzo agar anak itu merasa lebih nyaman, dia menemukan sesuatu yang membuatnya sangat terkejut, sekaligus sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar karena menahan emosi yang meluap. Di lengan bagian atas Kenzo, tersembunyi di balik lengan baju yang panjang, terdapat beberapa bekas luka lebam berwarna kebiruan yang tampak seperti bekas cubitan atau tekanan tangan yang sangat keras dari orang dewasa. Hanindya segera menyadari bahwa selama ini Kenzo telah menjadi korban kekerasan fisik yang dilakukan secara diam-diam oleh seseorang yang berada di dalam rumah mewah ini. Sementara ayahnya sendiri terlalu sibuk dengan urusan duniawinya di luar sana. Hanindya segera memanggil Arista masuk ke dalam kamar dengan nada suara yang sangat mendesak, memaksa pria itu untuk melihat sendiri bukti kekejaman yang telah terjadi di bawah hidungnya selama ini. Tanpa dia sadari sedikit pun, wajah Arista berubah menjadi sangat pucat saat melihat luka-luka lebam di kulit putih putranya. Rasa bersalah dan amarah yang luar biasa besar
Seketika memenuhi dadanya hingga dia merasa sesak untuk bernapas dengan normal. Dia segera memanggil kepala pelayan dan perawat pribadi Kenzo untuk memberikan penjelasan yang jujur tentang asal-usul luka tersebut. Namun semua orang hanya bisa menunduk ketakutan, tanpa berani mengeluarkan satu patah kata pun di depan sang CEO. Jika Anda tidak bisa memberikan perlindungan yang layak bagi putra Anda sendiri, maka kemewahan rumah ini hanyalah sebuah penjara yang sangat menyiksa bagi jiwanya yang murni. Tegas Hanindya dengan tatapan mata yang menghujam langsung ke jantung Arista. Dia menyatakan bahwa dia bersedia tinggal di rumah ini bukan sebagai karyawan yang bisa diperintah sesuka hati, melainkan sebagai pelindung Kenzo yang memiliki otoritas penuh untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan kesejahteraan fisik maupun mental anak tersebut selama masa pemulihan. Arista yang merasa sangat terpukul dan malu akhirnya menyetujui semua persyaratan yang diajukan oleh Hanindya. Menyadari bahwa dia memang membutuhkan bantuan wanita tangguh ini sepenuhnya, Hanindya mulai mengambil alih kontrol atas perawatan Kenzo. Dia memecat perawat pribadi yang dianggapnya lalai dan tidak memiliki empati, lalu menggantinya dengan sistem pengawasan mandiri yang dia buat, berdasarkan pengetahuan medis yang dia miliki. Dia juga meminta agar akses masuk ke kamar Kenzo dibatasi hanya untuk orang-orang tertentu saja, termasuk melarang Clarissa untuk mendekati anak itu tanpa seizinnya terlebih dahulu demi menjaga stabilitas emosional sang anak yang masih sangat rapuh. Keputusan tegas Hanindya ini tentu saja memicu konflik baru dengan Clarissa yang merasa bahwa kekuasaannya di dalam rumah tersebut mulai terancam oleh kehadiran seorang wanita pengantar barang yang sangat lancang tersebut. Malam itu juga, Clarissa datang menyerbu ke kamar Kenzo dengan wajah yang merah padam karena tidak terima dengan peraturan baru yang dibuat oleh Hanindya, tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan dirinya yang berstatus sebagai calon istri. Dia berteriak histeris, menuduh Hanindya sedang mencoba melakukan kudeta di dalam rumah keluarga Dirgantara dan mencoba untuk menjauhkan Kenzo dari orang-orang yang selama ini sudah lama berada di sisinya dengan penuh kesetiaan. Namun, Hanindya berdiri dengan sangat tenang di depan pintu kamar, menghalangi langkah Clarissa dengan tubuhnya yang kecil, namun terasa sangat kokoh dan tidak tergoyahkan oleh ancaman verbal maupun intimidasi fisik yang sangat kasar tersebut. Nyonya Clarissa, keberadaan Anda di sini hanya akan mengganggu waktu istirahat Kenzo yang sangat berharga. Jadi, saya sarankan Anda untuk segera pergi, sebelum saya kehilangan kesabaran saya yang terbatas ini, ucap Hanindya. Suaranya yang rendah, namun penuh dengan ancaman yang sangat nyata membuat Clarissa tertegun sejenak. Dia merasa bahwa wanita di depannya ini memiliki aura kekuatan yang jauh melampaui status sosialnya yang terlihat sangat rendah di mata masyarakat umum. Perdebatan itu akhirnya berakhir ketika Arista muncul dan secara tegas meminta Clarissa untuk mengikuti semua instruksi yang diberikan oleh Hanindya demi kebaikan Kenzo yang menjadi prioritas utama bagi seluruh keluarga saat ini. Setelah suasana mulai mereda, Hanindya mulai melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap lingkungan sekitar kamar Kenzo dan menemukan beberapa kejanggalan lainnya. Seperti adanya kamera tersembunyi yang diletakkan di sudut-sudut yang sangat tidak wajar untuk sebuah pengawasan keamanan. Dia menyadari bahwa ada sistem kontrol yang sangat ketat dan tidak sehat yang sengaja diciptakan untuk memantau setiap pergerakan Kenzo. Seolah-olah anak itu adalah objek eksperimen yang sedang diamati secara terus-menerus oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan jahat. Hanindya segera mematikan semua perangkat mencurigakan tersebut, memberikan privasi yang sesungguhnya bagi Kenzo agar dia bisa merasa bebas dan aman di dalam kamarnya sendiri, tanpa merasa selalu diawasi. Hanindya kemudian duduk di meja kecil dan mulai menuliskan rencana strategis untuk memulihkan kondisi psikologis Kenzo. Menggunakan metode terapi perilaku yang pernah dia pelajari saat masih menjadi mahasiswa kedokteran yang sangat berprestasi dahulu. Dia tahu bahwa tantangan terbesarnya bukan hanya menyembuhkan luka fisik Kenzo, melainkan juga membongkar jaringan kebohongan dan konspirasi yang sedang melilit keluarga Dirgantara dari dalam secara perlahan, namun pasti sangat mematikan. Dengan kecerdasannya yang luar biasa,
Hanindya mulai menyusun potongan-potongan teka-teki yang dia temukan di dalam rumah ini. Mencoba mencari tahu siapa dalang sebenarnya, di balik semua penderitaan yang harus dialami oleh anak sekecil dan semurni Kenzo tersebut. Arista seringkali kedapatan sedang mengamati Hanindya dari kejauhan. Dia merasa sangat terkesan dengan dedikasi dan profesionalisme yang ditunjukkan oleh wanita itu dalam menjalankan tugasnya yang sangat berat dan penuh dengan risiko tersebut. Dia mulai melihat sisi lain dari Hanindya. Bukan hanya sebagai pengasuh atau mantan kurir, melainkan sebagai sosok wanita yang memiliki kedalaman intelektual dan kehangatan hati yang selama ini dia cari dalam hidupnya yang hampa. Ada getaran aneh di dalam hatinya setiap kali dia melihat Hanindya tersenyum lembut kepada Kenzo. Sebuah perasaan yang sudah sangat lama terkubur di bawah tumpukan ambisi bisnis dan kesedihan masa lalu yang belum juga usai. Namun, di balik dinding rumah yang mewah itu, musuh-musuh Arista mulai bergerak dengan lebih agresif karena mereka merasa bahwa kehadiran Hanindya telah merusak rencana besar yang telah mereka susun dengan sangat rapi selama bertahun-tahun. Ayah Clarissa, yang memiliki koneksi luas di dunia hitam dan bisnis gelap, merasa bahwa Hanindya adalah batu sandungan yang harus segera disingkirkan sebelum dia berhasil mengungkap rahasia besar tentang asal-usul Kenzo yang sebenarnya. Sebuah konspirasi besar yang melibatkan pemalsuan dokumen medis dan penghapusan identitas mulai tercium aromanya oleh Hanindya. Membuatnya harus semakin waspada dalam setiap langkah yang dia ambil, agar tidak terjebak dalam perangkap yang mematikan. Hanindya menyadari bahwa kontrak kerjasama yang dia tanda tangani bukan sekadar pekerjaan biasa, melainkan sebuah peperangan terbuka melawan ketidakadilan yang telah lama berkuasa di dalam istana Dirgantara yang tampak sangat megah, namun penuh dengan busuk. Dia berjanji di dalam hatinya bahwa dia akan mengungkap semua kebenaran, apapun risikonya, demi memberikan masa depan yang lebih baik bagi Kenzo, dan juga demi membersihkan namanya sendiri yang telah lama difitnah oleh orang-orang berkuasa. Dengan keberanian yang membara, Hanindya bersiap untuk menghadapi badai besar yang akan segera datang menerjang kehidupan mereka. Bersenjatakan kejujuran dan kecerdasan strategis yang tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh kekuatan uang semata, Kenzo mulai menunjukkan kemajuan yang sangat pesat. Dia sudah mulai mau bicara beberapa patah kata dan tertawa kecil saat bermain bersama Hanindya di taman belakang rumah yang kini terasa lebih hangat dan penuh dengan cahaya kehidupan. Arista merasa bahwa rumahnya kini memiliki nyawa kembali, berkat kehadiran seorang wanita yang tadinya dia anggap sebagai orang asing yang tidak berarti apa-apa bagi kelangsungan bisnis besarnya yang mendunia. Namun, kebahagiaan sesaat ini justru menjadi alarm bagi para pengkhianat untuk segera melancarkan serangan terakhir. Mereka yang paling mematikan bagi keselamatan Hanindya dan juga bagi kelangsungan hidup Kenzo sebagai pewaris tunggal kerajaan bisnis keluarga Dirgantara tersebut. Malam itu, saat Hanindya sedang memeriksa berkas lama di perpustakaan pribadi Arista, dia menemukan sebuah dokumen rahasia yang terselip di balik buku tua tentang sejarah medis yang sangat langka di dunia ini. Dokumen tersebut berisi catatan tentang sebuah prosedur transplantasi organ yang pernah dilakukan secara rahasia beberapa tahun yang lalu, melibatkan nama Kenzo dan seorang pendonor anonim yang memiliki golongan darah yang sangat langka. Hanindya merasa jantungnya seakan berhenti berdetak saat melihat tanda tangan dokter yang menangani prosedur tersebut. Karena nama itu adalah nama yang sangat dia kenal di masa lalunya yang kelam dan sangat menyakitkan bagi ingatan batinnya. Satu persatu tabir kegelapan mulai terbuka, menunjukkan bahwa pertemuan antara Hanindya dan Kenzo di Santep Doan tempo hari bukanlah sebuah kebetulan semata, melainkan sebuah panggilan takdir dari darah yang pernah mengalir di antara mereka. Hanindya mengepalkan tangannya. Dia tahu bahwa dia sekarang sedang memegang kunci untuk menghancurkan seluruh kebohongan yang telah dibangun oleh keluarga Clarissa dan para anteknya yang kejam terhadap dirinya. Dengan mata yang berkilat penuh dengan tekad yang sangat membara, dia bersiap untuk melakukan perhitungan terakhir di depan Arista dan seluruh dunia, demi menuntut keadilan yang telah lama dirampas darinya dengan cara yang sangat keji dan tidak berperi kemanusiaan. Hanindya mulai mengatur pola makan dan jadwal tidur Kenzo secara sangat ketat.
menunjukkan dedikasi yang jauh melampaui tugas seorang pengasuh biasa di rumah mewah itu. Dia menggunakan pengetahuannya tentang fisiologi manusia untuk memastikan bahwa setiap asupan nutrisi yang masuk ke tubuh anak kecil itu benar-benar mampu mendukung pemulihan sel-sel otaknya secara optimal. Arista yang sering mengamati dari balik pintu merasa sangat kagum sekaligus bingung melihat betapa profesionalnya wanita ini saat menangani peralatan medis yang sangat kompleks yang tersedia di dalam kamar khusus Kenzo yang sangat lengkap. Kehadiran Hanindya membawa perubahan atmosfer yang sangat nyata dan positif bagi lingkungan rumah tersebut. Arista merasa ada sebuah bayangan masa lalu yang terus menghantui pikirannya setiap kali dia melihat gerakan tangan Hanindya yang sangat tenang, namun sangat penuh dengan kepastian. Cara Hanindya merapikan bantal atau sekadar menatap mata Kenzo dengan penuh kelembutan mengingatkannya secara mendalam pada mendiang istrinya yang telah lama pergi meninggalkan luka yang sangat menganga. Meskipun wajah mereka sangat berbeda secara fisik, namun aura dan ketenangan batin yang terpancar dari diri Hanindya seolah-olah adalah cerminan langsung dari jiwa yang sangat dia kenal di masa lalu yang indah. Arista mulai merasa bahwa pertemuan ini bukan sekadar sebuah kebetulan yang tidak berarti apa-apa. Suatu sore yang sangat mendung, Hanindya menemukan sebuah botol obat tanpa label yang diletakkan secara tersembunyi di dalam laci meja rias, di dalam kamar tidur Kenzo yang sangat luas. Dia mencium aroma kimia yang sangat tajam, dan segera menyadari bahwa cairan bening di dalamnya adalah jenis obat penenang dosis tinggi yang sangat berbahaya jika diberikan kepada anak-anak. Pengetahuan medisnya yang sangat mendalam memungkinkannya untuk segera mengidentifikasi komposisi kimia yang terkandung di dalam obat tersebut tanpa harus melalui pengujian laboratorium yang sangat rumit dan memakan waktu lama. Hanindya merasa jantungnya berdegup kencang karena menyadari ada niat jahat yang sedang mengincar nyawa Kenzo yang malang. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka dengan sangat kasar dan Clarissa melangkah masuk dengan ekspresi wajah yang penuh dengan kemarahan serta tatapan mata yang sangat tajam menghujam ke arah Hanindya. Dia segera mencoba merebut botol obat tersebut dari tangan Hanindya sambil mengeluarkan kata-kata makian yang sangat kasar dan menuduh Hanindya telah mencampuri urusan medis yang bukan merupakan wewenangnya. Clarissa bersikeras bahwa obat tersebut adalah vitamin khusus yang diresepkan oleh dokter pribadi keluarga Dirgantara untuk membantu Kenzo agar bisa tidur dengan lebih nyenyak di malam hari yang panjang. Ketegangan di dalam ruangan itu meningkat drastis seiring dengan munculnya perdebatan sengit di antara dua wanita tangguh tersebut. Hanindya tidak membiarkan botol obat itu jatuh ke tangan Clarissa. Dia memegang benda tersebut dengan sangat kuat, sambil menatap Clarissa dengan pandangan mata yang penuh dengan otoritas medis yang sangat nyata. Dia menjelaskan secara terperinci tentang efek samping mengerikan yang bisa timbul akibat penggunaan obat penenang jenis benzodiazepine dosis tinggi pada pertumbuhan otak anak yang masih sangat muda. Hanindya menantang Clarissa untuk menunjukkan resep resmi dari dokter, jika memang benar obat tersebut adalah bagian dari protokol pengobatan yang sah secara hukum dan medis. Clarissa tampak sangat terkejut sekaligus ketakutan karena tidak menyangka bahwa seorang wanita pengantar barang memiliki pengetahuan medis yang sangat luar biasa luas. Arista yang sedang berjalan menuju kamarnya mendengar keributan tersebut dan segera masuk ke dalam ruangan untuk melihat apa yang sedang terjadi di antara tunangannya dan pengasuh baru putranya. Dia melihat Hanindya sedang berdiri tegak dengan memegang sebuah botol obat. Sementara Clarissa tampak sangat gemetar dengan wajah yang memucat seolah-olah sedang menyembunyikan sebuah rahasia besar yang sangat kelam. Arista meminta penjelasan segera dengan nada suara yang sangat dingin dan berwibawa, membuat suasana di dalam kamar yang luas itu menjadi semakin mencekam dan penuh dengan tekanan mental yang sangat berat. Dia merasakan ada sebuah pengkhianatan besar yang selama ini terjadi di dalam rumah mewahnya yang sangat terjaga ketat. Hanindya menjelaskan kepada Arista bahwa selama ini Kenzo terus berada dalam kondisi setengah sadar karena pengaruh obat penenang yang sengaja diberikan secara rutin tanpa sepengetahuan ayahnya yang sangat sibuk. Dia menunjukkan bukti fisik berupa botol obat tersebut dan menjelaskan bahwa zat kimia ini dapat merusak sistem saraf pusat serta menghambat perkembangan komunikasi verbal pada anak-anak secara permanen. Hanindya menegaskan bahwa jika pemberian obat ini terus dilanjutkan, maka kesehatan mental Kenzo tidak akan pernah bisa pulih kembali dan justru akan semakin memburuk
seiring berjalannya waktu yang sangat berharga. Arista merasa dunianya seakan runtuh saat menyadari bahwa orang yang selama ini dia percayai justru adalah sosok yang sangat kejam. Clarissa mencoba membela diri dengan suara yang sangat terbata-bata. Dia mengatakan bahwa dia hanya ingin membantu Kenzo agar tidak terlalu histeris dan bisa beristirahat dengan tenang, tanpa mengganggu ketenangan penghuni rumah lainnya. Namun, alasan yang dia berikan terasa sangat dangkal dan tidak masuk akal di hadapan logika medis yang sangat kuat yang dipaparkan oleh Hanindya dengan penuh keyakinan yang mendalam. Arista menatap Clarissa dengan pandangan mata yang dipenuhi dengan rasa kekecewaan yang sangat mendalam sekaligus amarah yang siap meledak kapan saja jika kebenaran ini terbukti sepenuhnya. Dia menyadari bahwa dia telah memberikan kepercayaan kepada orang yang salah selama bertahun-tahun dalam kehidupan pribadinya yang sangat hampa. Arista segera memerintahkan Bagas untuk memeriksa seluruh rekaman kamera pengawas yang tersembunyi di dalam kamar Kenzo untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan serius yang baru saja disampaikan oleh Hanindya tersebut. Dia tidak ingin mengambil keputusan yang salah, namun dia juga tidak bisa membiarkan keselamatan putranya terancam oleh siapapun yang berada di dalam rumah mewah itu tanpa terkecuali. Clarissa tampak semakin panik dan mencoba untuk mencari alasan agar bisa segera meninggalkan ruangan itu. Namun pengawal pribadi Arista sudah berjaga di depan pintu dengan sangat siaga. Ketegangan semakin memuncak saat Bagas kembali membawa sebuah tablet yang berisi potongan video yang memperlihatkan tindakan mencurigakan dari seorang pelayan kepercayaan Clarissa. Dalam rekaman video tersebut, terlihat jelas bagaimana seorang pelayan secara sembunyi-sembunyi mencampurkan cairan dari botol obat ke dalam susu yang akan diminum oleh Kenzo sebelum waktu tidurnya tiba setiap malam. Pelayan tersebut tampak selalu melihat ke arah pintu, seolah-olah sedang melakukan sebuah kejahatan besar yang sangat terencana dengan rapi di bawah perintah seseorang yang memiliki kuasa besar. Arista mengepalkan tangannya hingga buku-buku jarinya memutih. Dia merasa sangat terhina karena dikhianati di dalam rumahnya sendiri oleh orang-orang yang selama ini dia gaji dengan uang yang sangat melimpah. Hanindya tetap tenang di samping Kenzo. Seolah-olah dia sudah mengetahui hasil dari penyelidikan singkat yang baru saja dilakukan oleh tim keamanan Arista. Arista melemparkan tablet tersebut ke atas sofa dengan sangat kasar. Lalu menatap Clarissa dengan pandangan yang sangat mematikan seolah ingin menghancurkan wanita itu dengan kekuatannya sendiri. Dia menanyakan berapa banyak lagi kebohongan yang telah dilakukan oleh Clarissa dan ayahnya selama menjalin hubungan bisnis dan asmara dengannya, yang selama ini dianggap sebagai kemitraan yang sangat strategis. Clarissa hanya bisa menangis ketakutan dan bersimpuh di kaki Arista. Memohon pengampunan atas segala kesalahan yang telah dia perbuat demi ambisi pribadinya untuk menguasai harta keluarga Dirgantara yang sangat besar. Namun, hati Arista sudah membeku karena pengkhianatan kejam yang dilakukan terhadap anak kandungnya yang sangat membutuhkan perlindungan serta kasih sayang yang tulus. Hanindya meminta Arista untuk segera membawa Clarissa keluar dari kamar Kenzo agar anak itu tidak terbangun dan merasa ketakutan melihat drama yang sedang terjadi di depan matanya. Dia tahu bahwa stabilitas psikologis Kenzo adalah hal yang paling utama yang harus menjamin terjaganya ketenangan di tengah kekacauan yang sedang melanda kehidupan keluarga Dirgantara yang sangat rumit ini. Arista mengangguk setuju. Dia memberikan perintah kepada pengawal untuk mengawal Clarissa menuju ruang bawah tanah, sampai proses penyelidikan lebih lanjut selesai dilakukan oleh pihak kepolisian yang berwenang. Setelah ruangan kembali tenang, Arista menatap Hanindya dengan pandangan yang sangat berbeda. Ada rasa hormat dan kekaguman yang mendalam yang kini mulai tumbuh subur di dalam lubuk hatinya. Arista bertanya kepada Hanindya tentang bagaimana dia bisa mengetahui jenis obat tersebut dengan sangat cepat dan akurat, hanya dengan mencium aroma kimianya saja tanpa alat bantu laboratorium. Hanindya terpaksa harus sedikit jujur tentang latar belakang pendidikannya. Meskipun dia tidak menceritakan seluruh tragedi yang telah menimpa dirinya di masa lalu yang sangat menyakitkan bagi jiwanya. Dia mengatakan bahwa dia pernah mempelajari farmakologi secara mendalam dan sempat bekerja di sebuah laboratorium penelitian sebelum akhirnya terpaksa berhenti karena alasan pribadi yang sangat mendesak.
Arista merasa bahwa Hanindya adalah seorang wanita yang penuh dengan rahasia besar namun memiliki integritas moral yang sangat kuat dan patut untuk dihargai setinggi-tingginya oleh siapapun yang mengenalnya. Sepanjang malam itu, Arista duduk di ruang kerjanya, sambil terus memutar kembali ingatan tentang istrinya dan membandingkannya dengan setiap tindakan yang dilakukan oleh Hanindya sejak awal kedatangannya. Dia menyadari bahwa meskipun wajah mereka berbeda, namun ada sebuah kemiripan yang sangat aneh pada cara mereka berbicara, dan cara mereka menangani masalah dengan sangat tenang, namun sangat efektif. Arista mulai curiga, apakah Hanindya memiliki hubungan kekeluargaan, atau masa lalu yang berkaitan dengan mendiang istrinya yang mungkin belum terungkap selama bertahun-tahun penyelidikan yang dia lakukan. Dia merasa bahwa kehadiran Hanindya bukan hanya untuk menyelamatkan Kenzo, tetapi juga untuk memberikan jawaban atas semua pertanyaan yang selama ini menghantui pikiran dan batinnya setiap hari. Tanpa pengaruh obat penenang dosis tinggi, kondisi Kenzo mulai menunjukkan perubahan yang sangat positif dan luar biasa cepat dalam beberapa hari setelah kejadian dramatis di kamar tidurnya tersebut. Dia mulai mau menatap mata orang lain saat berbicara dan bahkan sudah bisa merangkai beberapa kalimat sederhana untuk mengungkapkan keinginannya kepada Hanindya yang selalu setia mendampinginya setiap saat. Arista merasa sangat bahagia melihat perkembangan putranya yang selama ini dianggap mustahil oleh banyak dokter spesialis anak yang pernah menangani kasus Kenzo sebelumnya di berbagai rumah sakit terkemuka. Keberhasilan Hanindya dalam memulihkan kesehatan mental Kenzo menjadikannya sosok yang sangat penting dan tak tergantikan di dalam kehidupan sehari-hari keluarga besar kerajaan bisnis Dirgantara. Di sisi lain, ayah Clarissa yang merasa posisinya sedang terancam, segera merencanakan sebuah langkah balasan yang sangat licik untuk menghancurkan kredibilitas Hanindya di mata masyarakat dan Arista. Dia mulai menyebarkan rumor tentang masa lalu Hanindya yang dianggap sebagai seorang malpraktik atau kegagalan medis yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang di masa lalu yang kelam. Dia berharap dengan mengungkap sisi gelap tersebut, Arista akan segera memecat Hanindya dan kembali bergantung pada dukungan politik serta finansial dari keluarganya yang sangat berpengaruh luas. Namun, dia tidak menyadari bahwa Hanindya sudah sangat siap untuk menghadapi segala bentuk fitnah dan serangan yang akan ditujukan kepadanya demi menjaga keadilan dan kebenaran yang sesungguhnya di dunia ini. Hanindya yang menyadari bahwa badai besar sedang mendekat segera mengumpulkan semua dokumen dan bukti medis yang selama ini dia simpan dengan sangat rapi di tempat rahasia yang tidak diketahui siapapun. Dia tahu bahwa pertempuran ini tidak akan mudah karena dia harus berhadapan dengan raksasa bisnis yang memiliki kekuatan uang dan kekuasaan politik yang sangat tidak terbatas dalam lingkup nasional. Namun, dengan kecerdasan strategis yang dia miliki, Hanindya mulai mencari celah hukum yang bisa digunakan untuk menjatuhkan musuh-musuhnya secara elegan dan tanpa harus mengotori tangannya sendiri dengan cara-cara yang kotor. Dia percaya bahwa pada akhirnya kebenaran akan selalu menemukan jalannya sendiri untuk muncul ke permukaan meskipun telah dikubur sangat dalam oleh tumpukan kebohongan yang sangat rapi. Arista yang sudah mulai menaruh kepercayaan penuh kepada Hanindya segera memberikan akses khusus kepada wanita itu untuk menggunakan semua fasilitas teknologi dan tim ahli hukum yang dimiliki oleh Dirgantara Group. Dia berjanji akan melindungi Hanindya dari segala bentuk ancaman fisik maupun hukum yang mungkin akan muncul sebagai akibat dari keberaniannya dalam membongkar kasus pengobatan ilegal terhadap Kenzo tersebut. Hubungan di antara mereka berdua kini bukan lagi sekadar majikan dan karyawan, melainkan sudah berkembang menjadi sebuah kemitraan yang sangat kuat yang didasari oleh rasa saling percaya dan tujuan yang sama. Arista merasa bahwa dengan adanya Hanindya di sisinya, dari kana saharkara pun padia, dia memiliki kekuatan tambahan untuk menghadapi segala macam rintangan dan musuh-musuh yang selama ini berusaha untuk menghancurkan kejayaan bisnis keluarganya. Hanindya seringkali berdiri di depan cermin sambil menyentuh wajahnya sendiri. Teringat akan prosedur operasi rekonstruksi wajah yang terpaksa dia jalani beberapa tahun yang lalu demi menyelamatkan nyawanya dari kejaran musuh. Dia menyadari bahwa meskipun wajahnya telah berubah total, namun nurani dan dedikasinya sebagai seorang tenaga medis yang jujur tidak akan pernah bisa diubah oleh siapapun di dunia ini yang fana. Setiap kali dia melihat Kenzo tersenyum,
Hanindya merasa bahwa segala pengorbanan dan penderitaan yang dia alami di masa lalu menjadi sangat berarti dan memberikan kepuasan batin yang sangat luar biasa besar baginya. Dia siap untuk menanggalkan topeng kesederhanaannya dan menunjukkan jati diri aslinya sebagai seorang pejuang keadilan yang tangguh demi masa depan anak yang sangat dia cintai tersebut. Cahaya bulan purnama yang masuk melalui celah jendela kamar perpustakaan memberikan penerangan yang sangat temaram bagi Hanindya yang sedang sibuk meneliti catatan sejarah keluarga Dirgantara yang sangat panjang dan penuh misteri. Dia menemukan sebuah fakta mengejutkan lainnya tentang penyebab kematian istri Aristha, yang ternyata memiliki kemiripan pola dengan apa yang sedang dialami oleh Kenzo selama beberapa tahun belakangan ini. Hanindya merasa bahwa dia sudah semakin dekat dengan kebenaran yang akan mengguncang seluruh pondasi kerajaan bisnis Dirgantara dan mengungkap siapa pengkhianat yang sesungguhnya di dalam lingkaran elit tersebut. Dengan tekad yang semakin membara di dalam dadanya, dia menutup buku tua itu dan bersiap untuk menyambut hari esok yang penuh dengan tantangan serta bahaya yang sangat nyata bagi dirinya. Aristha kembali teringat pada malam yang sangat dingin ketika istrinya menghembuskan napas terakhirnya di rumah sakit dengan gejala medis yang sangat membingungkan para dokter ahli pada saat itu. Selama ini dia menganggap kematian tersebut sebagai sebuah kecelakaan medis murni. Namun setelah mendengar penjelasan dari Hanindya, kecurigaan lama yang sempat terkubur kini mulai bangkit kembali dengan sangat kuat di dalam pikirannya. Dia mulai menghubungkan benang merah antara kegagalan organ yang dialami istrinya dengan jenis obat penenang yang baru saja ditemukan oleh Hanindya di dalam kamar tidur Kenzo yang sangat terjaga ketat itu. Aristha merasa sangat marah sekaligus sangat bersalah karena telah membiarkan musuh yang sesungguhnya berada sangat dekat dengan orang-orang yang sangat dia cintai selama ini tanpa ada rasa curiga. Keheningan malam di mansion Dirgantara terasa sangat menekan. Seolah-olah seluruh dinding gedung mewah tersebut sedang menyimpan ribuan rahasia kelam yang menunggu untuk segera meledak dan menghancurkan segalanya dalam waktu singkat. Hanindya berjalan perlahan menuju kamar Kenzo untuk memastikan bahwa anak itu sedang tidur dengan nyenyak tanpa adanya gangguan dari mimpi buruk atau efek samping dari obat-obatan terlarang tersebut. Dia menyadari bahwa setiap langkah yang dia ambil sekarang sedang diawasi oleh mata-mata yang bersembunyi di dalam kegelapan yang sangat pekat di sekitar lingkungan rumah mewah yang sangat luas tersebut. Namun, rasa takut sudah tidak lagi memiliki tempat di dalam hati Hanindya, yang sudah seringkali berhadapan dengan maut dan penderitaan hidup yang sangat berat di masa lalu, yang sangat kelam bagi jiwanya yang menderita. Pramono menatap putrinya dengan pandangan yang sangat dingin dan penuh dengan kekecewaan yang mendalam karena kegagalan rencana sebelumnya untuk menyingkirkan Hanindya dari sisi Aristha. Mereka berdua duduk di dalam ruang kerja pribadi yang sangat mewah, namun terasa sangat menyesakan karena dipenuhi dengan aura kebencian serta ambisi buta untuk menguasai seluruh aset kekayaan Dirgantara Group yang sangat melimpah. Pramono menegaskan bahwa satu-satunya cara untuk menghancurkan kredibilitas Hanindya adalah dengan menjebaknya dalam sebuah kasus kriminal yang sangat berat sehingga Aristha tidak memiliki pilihan lain, kecuali mengusirnya secara tidak hormat dari kediaman mewah itu, selamanya tanpa ampun. Clarissa tersenyum licik sambil memutar gelas kristal berisi minuman mahal di tangannya. Dia merasa bahwa rencana kali ini tidak akan mungkin gagal karena melibatkan sebuah perhiasan berharga. Perhiasan tersebut adalah kalung berlian bernama Blue Empress, yang merupakan warisan turun-temurun keluarga Dirgantara yang nilainya sangat fantastis dan memiliki sejarah sangat panjang bagi Aristha sendiri. Mereka merencanakan untuk meletakkan kalung tersebut di dalam tas pribadi Hanindya tepat saat acara makan malam formal bersama para pemegang saham utama perusahaan yang akan diadakan besok malam. Clarissa yakin bahwa dengan tuduhan pencurian barang antik yang sangat berharga, Hanindya akan segera membusuk di dalam penjara yang sangat gelap. Di sisi lain, Hanindya merasakan sebuah firasat yang sangat tidak enak di dalam hatinya saat melihat tatapan mata Clarissa yang tiba-tiba berubah menjadi sangat tenang. Sebagai seorang wanita yang telah terbiasa menghadapi berbagai macam pengkhianatan di masa lalu, Hanindya menyadari bahwa ketenangan musuh biasanya merupakan sebuah pertanda bahwa akan ada badai besar yang segera datang. Dia mulai memeriksa kembali semua sudut kamarnya,
dan memastikan bahwa tidak ada barang asing yang diletakkan secara sengaja oleh orang-orang suruhan Clarissa untuk menjebaknya. Hanindya menggunakan kecerdasan strategisnya untuk memasang sebuah alat pemantau miniatur yang telah dia modifikasi sedemikian rupa agar tidak terdeteksi oleh siapapun. Malam acara makan malam formal pun tiba. Mansion keluarga Dirgantara tampak sangat bercahaya dengan hiasan lampu-lampu megah dan kehadiran para tamu undangan dari kalangan elit papan atas. Arista berdiri dengan sangat gagah di samping Hanindya yang mengenakan gaun sederhana, namun tetap terlihat sangat anggun dan memancarkan kecerdasan yang sangat luar biasa dari sorot matanya. Clarissa yang mengenakan gaun merah mencolok terus memantau pergerakan Hanindya dari kejauhan, sambil menunggu saat yang paling tepat untuk melancarkan serangan terakhirnya yang sangat mematikan. Suasana pesta yang terlihat sangat meriah itu sebenarnya menyimpan sebuah ketegangan yang sangat tinggi di bawah permukaan yang tampak tenang. Saat acara sedang berada di puncak keramaian, Clarissa tiba-tiba berteriak dengan suara yang sangat histeris, sambil memegangi lehernya yang kini tidak lagi dihiasi oleh kalung berlian Blue Empress. Dia menuduh bahwa seseorang telah mencuri kalung pusaka tersebut saat dia sedang sibuk berbincang dengan para tamu undangan lainnya di tengah ruangan pesta yang sangat padat. Seluruh tamu undangan seketika terdiam, dan perhatian mereka langsung tertuju pada Clarissa yang sedang berpura-pura menangis terseduh-seduh, sambil menunjuk ke arah Hanindya dengan jari gemetar. Arista mengerutkan keningnya. Dia tidak percaya bahwa Hanindya akan melakukan tindakan sebodoh itu hanya demi sebuah perhiasan berlian yang mahal. Pramono segera memerintahkan kepala keamanan untuk menggeledah semua tas milik para pelayan dan pengasuh yang ada di dalam ruangan tersebut untuk menemukan keberadaan kalung berlian yang hilang. Clarissa bersikeras bahwa Hanindya adalah orang yang paling mencurigakan, karena dia seringkali berada di dekatnya, sebelum perhiasan tersebut dinyatakan hilang secara tiba-tiba dari lehernya yang jenjang. Ketika tas milik Hanindya dibuka secara paksa di depan umum, kalung berlian Blue Empress tersebut memang ditemukan terselip di dalam sebuah kantong kecil yang tersembunyi dengan sangat rapi. Sorak-sorai penghinaan dari para tamu undangan mulai terdengar, membuat suasana menjadi sangat memojokkan bagi posisi Hanindya sekarang. Hanindya tetap berdiri dengan sangat tenang. Dia tidak menunjukkan sedikitpun rasa takut atau kegugupan, meskipun semua bukti fisik tampaknya sedang mengarah langsung pada dirinya sebagai pelaku utama. Dia menatap Arista yang tampak sangat bimbang, seolah-olah pria itu sedang berjuang keras untuk tetap mempercayai integritas moral wanita yang telah menyelamatkan nyawa putranya tersebut. Hanindya kemudian melangkah maju dan meminta izin untuk menunjukkan sebuah bukti digital yang telah dia kumpulkan melalui alat pemantau miniatur yang dia pasang di dalam kamarnya. Suaranya yang sangat jernih dan penuh dengan keyakinan membuat para tamu undangan yang tadi menghinanya kini mulai terdiam untuk mendengarkan. Melalui sebuah layar besar yang tersedia di ruang pesta, Hanindya memutar rekaman video yang memperlihatkan Clarissa sedang menyelinap masuk ke dalam kamar Hanindya pada sore hari tadi yang sangat sepi. Dalam rekaman tersebut, terlihat sangat jelas bagaimana Clarissa dengan sengaja memasukkan kalung berlian Blue Empress ke dalam tas milik Hanindya, sambil tersenyum penuh dengan kemenangan yang jahat. Seluruh tamu undangan merasa sangat terkejut melihat kebenaran yang baru saja terungkap di depan mata mereka. Sementara wajah Clarissa seketika berubah menjadi pucat pasi karena tidak menyangka aksinya terekam. Keadaan berbalik dengan sangat cepat, membuat posisi Clarissa dan ayahnya kini berada di ujung tanduk yang mematikan. Hanindya tidak berhenti sampai di situ. Dia kemudian mengeluarkan setumpuk dokumen finansial yang berhasil dia dapatkan melalui bantuan seorang rekan lamanya yang bekerja di bidang investigasi keuangan. Dia menjelaskan bahwa Clarissa dan Pramono sedang berusaha menjebaknya agar perhatian Arista teralih dari sebuah skandal penggelapan dana besar-besaran yang dilakukan melalui perusahaan Global Vision Capital. Perusahaan tersebut ternyata adalah sebuah perusahaan cangkang yang digunakan oleh Pramono untuk mencuri modal dari Dirgantara Group demi menutupi hutang-hutang pribadinya yang sudah sangat menumpuk di luar negeri. Fakta baru ini sangat mengguncang kepercayaan Arista terhadap mitra bisnisnya yang selama ini dianggap paling setia dan dapat dipercaya.
Arista merasa sangat marah karena dia menyadari bahwa selama ini dia telah memelihara seekor serigala berbulu domba di dalam lingkaran bisnis dan kehidupan pribadinya yang sangat eksklusif. Dia segera memerintahkan tim ahli hukumnya untuk memproses laporan pidana terhadap Clarissa atas tuduhan fitnah serta penggelapan dana yang sangat merugikan bagi stabilitas keuangan perusahaan miliknya. Clarissa mencoba memohon ampunan sambil bersimpuh di kaki Arista. Namun pria itu justru memalingkan wajahnya dan lebih memilih untuk mendekati Hanindya yang tetap berdiri dengan penuh martabat. Arista menyadari bahwa Hanindya bukan hanya pelindung bagi Kenzo, tetapi juga penyelamat bagi integritas seluruh kerajaan bisnis keluarga besar Dirgantara. Pramono yang merasa rencana besarnya telah hancur berantakan mencoba untuk melarikan diri dari ruangan pesta melalui pintu belakang. Namun para pengawal Arista telah mengepung seluruh area mansion tersebut. Dia tertangkap dengan membawa beberapa dokumen penting yang berisi rencana untuk melakukan pengambilalihan paksa saham Dirgantara Group melalui manipulasi pasar modal yang sangat ilegal menurut hukum. Hanindya menatap Pramono dengan pandangan mata yang penuh dengan rasa simpati sekaligus peringatan bahwa kejahatan yang terencana dengan sangat rapi pun tidak akan pernah bisa mengalahkan kekuatan sebuah kebenaran yang murni. Keberanian Hanindya dalam mengungkap kejahatan ini membuatnya mendapatkan rasa hormat yang luar biasa dari para pemegang saham lainnya. Sepanjang malam itu, suasana di mansion Dirgantara berubah menjadi sangat sibuk dengan proses interogasi dan pengumpulan barang bukti oleh pihak kepolisian yang baru saja tiba di lokasi kejadian perkara. Arista membawa Hanindya menuju balkon atas yang sangat tenang, di mana mereka berdua bisa melihat pemandangan kota Jakarta yang dipenuhi dengan kerlap-kerlip lampu yang sangat indah, namun fana. Arista meminta maaf secara tulus kepada Hanindya, karena sempat merasa ragu terhadapnya saat kalung berlian itu ditemukan di dalam tasnya yang sederhana, namun penuh dengan sejarah. Dia menyadari bahwa Hanindya memiliki kemampuan berpikir strategis yang jauh lebih hebat daripada siapapun yang pernah dia kenal selama ini. Hanindya tersenyum tipis. Dia mengatakan bahwa dia sudah terbiasa hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kemunafikan dan orang-orang yang hanya memedulikan kepentingan diri mereka sendiri di atas segalanya. Baginya, yang paling penting sekarang adalah memastikan bahwa Kenzo tetap merasa aman dan tidak terpengaruh oleh keributan besar yang sedang melanda kehidupan keluarga mereka saat ini yang sangat dramatis. Arista merasakan sebuah getaran emosi yang sangat kuat di dalam dadanya. Dia merasa ingin terus melindungi wanita ini dan menjadikannya bagian tetap dari kehidupan masa depannya yang baru. Mereka berdua terdiam sejenak, menikmati keheningan malam yang kini terasa jauh lebih bermakna dan memberikan rasa ketenangan. Keesokan harinya, berita tentang skandal penggelapan dana yang dilakukan oleh keluarga Pramono menjadi tajuk utama di berbagai media massa nasional, menghancurkan reputasi bisnis mereka dalam waktu semalam saja. Hanindya membantu Arista untuk melakukan restrukturisasi manajemen perusahaan agar tidak lagi ada celah bagi para pengkhianat untuk merusak sistem keuangan Dirgantara Group yang sudah sangat kokoh berdiri. Dia menggunakan kecerdasannya untuk memberikan saran-saran strategis yang sangat brilian, membuat para direksi perusahaan merasa sangat takjub dengan kemampuan intelektual yang dimiliki oleh seorang wanita yang tadinya hanya dianggap kurir. Hanindya secara perlahan mulai menunjukkan jati dirinya yang sesungguhnya sebagai seorang pemikir besar yang sangat cerdas. Arista mulai menyadari bahwa perasaan cintanya terhadap Hanindya bukan lagi sekadar rasa terima kasih, melainkan sebuah bentuk kekaguman yang mendalam terhadap jiwa yang sangat kuat dan sangat tangguh tersebut. Dia seringkali meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan Hanindya tentang berbagai hal, mulai dari urusan bisnis yang sangat kompleks hingga masalah pendidikan masa depan Kenzo yang sangat dia perhatikan. Ada sebuah koneksi intelektual dan emosional yang sangat kuat yang terjalin di antara mereka berdua, menciptakan sebuah harmoni yang belum pernah dirasakan oleh Arista sejak kepergian istrinya yang tercinta. Namun, Hanindya tetap menjaga jarak profesionalnya karena dia tahu bahwa tugas utamanya belum sepenuhnya selesai dengan tuntas. Di dalam sel tahanan sementara, Clarissa terus meratapi nasibnya yang malang sambil menyimpan rasa dendam yang sangat membara terhadap Hanindya
yang dianggapnya telah merampas segala kebahagiaan dan masa depan miliknya. Dia bersumpah akan melakukan pembalasan yang jauh lebih kejam jika dia berhasil keluar dari penjara. Meskipun kemungkinannya sangat kecil, mengingat beratnya tuntutan hukum yang sedang dihadapinya sekarang. Namun, Clarissa tidak menyadari bahwa Hanindya telah memikirkan setiap kemungkinan langkah yang akan dia ambil. Bahkan sebelum dia sempat memikirkannya sendiri di dalam benaknya yang sangat penuh dengan rencana jahat. Keunggulan strategis Hanindya benar-benar membuat musuh-musuhnya tidak memiliki ruang sedikit pun untuk dapat kembali bangkit. Hanindya berjalan menuju taman belakang dan menemukan Kenzo sedang bermain dengan ceria. Seolah-olah beban berat yang selama ini menghimpit jiwanya telah hilang bersama dengan kepergian orang-orang yang jahat dari sekelilingnya. Dia merasa sangat bahagia karena misinya untuk memberikan lingkungan yang sehat bagi pertumbuhan mental anak kecil itu mulai membuahkan hasil yang sangat nyata dan sangat menggembirakan hatinya. Hanindya tahu bahwa dia harus segera mengungkapkan rahasia terakhir tentang identitas aslinya kepada Arista. Namun dia masih menunggu saat yang paling tepat agar tidak mengejutkan pria itu secara berlebihan. Kebenaran tentang siapa dia sebenarnya akan menjadi kunci penutup bagi seluruh drama kehidupan yang sangat panjang ini. Arista yang melihat kebersamaan Hanindya dan Kenzo merasa bahwa rumahnya kini telah menjadi sebuah istana yang sebenarnya, di mana cinta dan kejujuran menjadi pondasi utamanya yang paling kuat dan kokoh. Dia tidak lagi peduli dengan apa yang dikatakan orang lain tentang perbedaan status sosial di antara dirinya dan seorang wanita pengantar barang yang sangat istimewa tersebut. Baginya, Hanindya adalah anugerah terbesar yang dikirimkan oleh takdir untuk menyembuhkan luka-luka masa lalu dan memberikan harapan baru bagi masa depan keluarganya yang sempat sangat hancur berantakan. Dia berjanji akan memberikan segalanya untuk menjaga kebahagiaan Hanindya dan Kenzo selama sisa hidupnya yang masih tersisa di dunia ini. Namun, di balik kegembiraan tersebut, Hanindya tetap waspada karena dia tahu bahwa Pramono masih memiliki jaringan relasi yang sangat luas di luar negeri yang bisa saja mencoba melakukan tindakan balas dendam. Dia terus memantau pergerakan pasar modal dan informasi intelijen bisnis untuk memastikan bahwa tidak ada serangan susulan yang ditujukan kepada Dirgantara Group melalui jalur internasional yang sangat luas. Dengan ketajaman instingnya, Hanindya berhasil menggagalkan beberapa upaya sabotase kecil yang dicoba dilakukan oleh para pengikut setia Pramono yang masih tersisa di luar sana dengan penuh rasa dendam. Kekuatan mental dan kecerdasan Hanindya benar-benar menjadi benteng pertahanan terakhir yang paling tangguh bagi keluarga besar Dirgantara. Pertempuran melawan kesombongan dan kekuasaan yang korup telah dimenangkan oleh Hanindya dengan cara yang sangat elegan dan sangat berkelas tanpa harus kehilangan integritas moralnya sebagai seorang manusia yang jujur. Dia membuktikan bahwa kecerdasan strategis yang dibarengi dengan niat yang tulus akan selalu mampu mengalahkan segala bentuk tipu muslihat yang didasari oleh sifat keserakahan manusia yang tidak terbatas. Kini, Hanindya bersiap untuk menghadapi babak terakhir dari perjalanannya di dalam rumah mewah ini. Sebuah babak yang akan membawanya pada pengakuan yang paling jujur tentang masa lalunya yang selama ini sangat dia rahasiakan. Dia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan segala kebenaran yang sesungguhnya di hadapan Arista. Suasana malam perayaan hari jadi ke-30 Dirgantara Group terasa begitu mencekam meskipun ruangan aula besar itu dipenuhi dengan dekorasi emas yang sangat mewah dan hidangan kelas dunia yang melimpah. Arista berdiri di podium utama dengan wibawa yang luar biasa. Namun matanya terus mencari sosok Hanindya, yang malam itu terlihat sangat berbeda dengan gaun biru safir yang memancarkan aura kemegahan seorang ratu. Semua tamu undangan dari berbagai belahan dunia berkumpul untuk menyaksikan momen bersejarah perusahaan. Tanpa menyadari bahwa sebuah kebenaran besar yang selama ini terkubur di bawah lapisan kebohongan yang sangat rapi, akan segera meledak dan menghancurkan semua kepura-puraan tersebut. Hanindya melangkah maju ke tengah panggung dengan langkah kaki yang sangat mantap dan penuh dengan kepastian, membuat seluruh perhatian tamu undangan kini tertuju sepenuhnya pada sosok wanita yang tadinya hanya dianggap orang asing. Di tangannya, dia memegang sebuah amplop hitam yang berisi rahasia gelap mengenai skandal medis paling mengerikan yang pernah terjadi di dalam sejarah keluarga Dirgantara dan melibatkan orang-orang paling berkuasa di ruangan itu.
Wajahnya yang tenang menyimpan sebuah badai emosi yang sangat besar. Sebuah tekad untuk membersihkan nama baiknya dan menuntut keadilan bagi nyawa yang telah dikorbankan demi ambisi kekuasaan yang sangat buta, serta tidak memiliki sedikit pun rasa kemanusiaan. Layar raksasa di belakang panggung tiba-tiba menampilkan dokumen-dokumen medis asli yang selama ini dinyatakan hilang atau dihancurkan oleh pihak rumah sakit swasta milik keluarga Pramono 5 tahun yang lalu. Hanindya mulai menjelaskan dengan suara yang sangat lantang dan berwibawa tentang sebuah prosedur transplantasi organ rahasia yang melibatkan seorang pendonor anonim yang identitasnya sengaja dihapus untuk menutupi sebuah kejahatan besar. Dia mengungkapkan bahwa pendonor yang telah memberikan sebagian hatinya untuk menyelamatkan nyawa Kenzo, yang saat itu sedang kritis bukanlah orang asing, melainkan dirinya sendiri yang saat itu sedang dijebak dalam sebuah skandal malpraktik yang sangat kejam dan terencana dengan sangat rapi. Clarissa yang masih berada di bawah pengawasan ketat petugas keamanan di sudut ruangan berteriak histeris, mencoba menghentikan perkataan Hanindya. Namun suaranya tenggelam oleh gemuruh bisikan para tamu yang mulai merasa sangat jijik dengan fakta tersebut. Wajahnya yang cantik kini dipenuhi dengan ketakutan yang sangat luar biasa karena dia menyadari bahwa seluruh topeng kebaikannya selama ini telah hancur berkeping-keping di depan umum. Dia tidak pernah menyangka bahwa Hanindya akan memiliki keberanian untuk menyimpan salinan dokumen yang sangat rahasia itu selama bertahun-tahun sambil menunggu saat yang paling tepat untuk melakukan serangan balik yang sangat mematikan bagi reputasi dan kebebasan hidup seluruh keluarganya, yang sangat tamak. Hanindya kemudian menoleh ke arah Arista yang berdiri mematung di samping podium dengan wajah yang sangat pucat pasi, seolah-olah dia baru saja tersambar petir di siang bolong yang sangat terik. Dia menjelaskan bahwa alasan utama mengapa Kenzo bisa langsung mengenali dan memanggilnya sebagai ibu adalah karena adanya ikatan biologis yang sangat kuat dari sel-sel organ yang kini hidup di dalam tubuh anak tersebut. Darah yang mengalir di dalam nadi Kenzo saat ini merupakan hadiah dari pengorbanan Hanindya yang hampir merenggut nyawanya sendiri di atas meja operasi yang sangat dingin dan penuh dengan konspirasi medis yang sangat kejam. Kejutan terbesar muncul ketika Hanindya menunjukkan bukti rekaman percakapan antara Pramono dan seorang dokter bedah yang merencanakan penghapusan jejak medis mengenai penyebab kematian istri Arista yang sebenarnya. Ternyata, istri Arista tidak meninggal karena kecelakaan medis murni, melainkan karena pemberian obat-obatan yang secara sengaja ditukar oleh tim medis di bawah pengaruh Pramono untuk menguasai saham perusahaan secara paksa. Hanindya mengungkapkan bahwa dia adalah asisten dokter yang mencoba mencegah tindakan tersebut. Namun dia justru dikambing hitamkan dan dipaksa mengubah identitasnya, agar tidak dibunuh oleh para tentara bayaran yang dikirim oleh keluarga Pramono yang sangat kejam dan tidak memiliki perasaan kemanusiaan sedikit pun. Arista merasakan seluruh sendi di tubuhnya menjadi sangat lemas, dan dia harus berpegangan pada pinggiran meja podium, agar tidak jatuh tersungkur di depan ribuan mata yang sedang menonton adegan dramatis tersebut. Rasa bersalah yang sangat luar biasa besar kini menghujam jantungnya dengan sangat tajam, karena dia menyadari bahwa selama ini dia telah memeluk dan melindungi pembunuh istrinya sendiri. Dia menatap Hanindya dengan pandangan yang dipenuhi dengan penyesalan yang sangat mendalam. Menyadari betapa banyaknya penderitaan yang harus ditanggung oleh wanita malang ini sendirian selama 5 tahun terakhir. Demi menjaga keselamatan Kenzo dari kejauhan tanpa pernah meminta imbalan apapun dari pihak keluarga besar Dirgantara. Tim kepolisian khusus yang dipimpin oleh perwira senior segera masuk ke dalam aula pesta dan melakukan penangkapan terhadap Pramono serta beberapa direktur rumah sakit yang terlibat dalam konspirasi medis paling besar tersebut. Suasana perayaan yang semula sangat meriah kini berubah menjadi sangat suram dan penuh dengan ketegangan saat satu persatu orang-orang yang selama ini berkuasa digiring keluar dengan tangan terborgol besi. Hanindya berdiri tegak di atas panggung, sambil melihat ke arah musuh-musuhnya yang kini tertunduk malu. Dia merasa bahwa beban berat yang selama ini menghimpit pundaknya akhirnya telah terangkat dan kebenaran telah menemukan jalannya sendiri untuk bersinar terang kembali. Di tengah kekacauan yang sedang terjadi di dalam aula besar tersebut, Kenzo tiba-tiba berlari menuju panggung dan kembali memeluk kaki Hanindya sangat erat sambil terus memanggilnya dengan sebutan mama berkali-kali.
Suara anak kecil yang sangat murni itu seakan menenangkan badai amarah yang sedang berkecamuk di dalam hati Arista. Mengingatkannya bahwa yang terpenting sekarang adalah masa depan anak mereka yang telah diselamatkan. Hanindya menggendong Kenzo dan mencium keningnya dengan penuh kasih sayang. Air mata kebahagiaan akhirnya mengalir membasahi pipinya, yang selama ini hanya dipenuhi dengan garis kesedihan yang sangat dalam dan menyakitkan akibat dari segala fitnah serta kekejaman dunia yang dia alami. Para jurnalis yang hadir segera mengirimkan berita ini ke seluruh penjuru negeri, menjadikan skandal Dirgantara dan kepahlawanan Hanindya sebagai topik pembicaraan nomor 1 di setiap lapisan masyarakat. Citra Hanindya yang tadinya hanya seorang kurir biasa kini berubah menjadi sosok wanita inspiratif yang memiliki integritas medis luar biasa dan keberanian baja untuk melawan ketidakadilan raksasa bisnis. Publik merasa sangat tersentuh dengan kisah perjuangannya yang penuh pengorbanan nyawa demi menyelamatkan seorang anak kecil yang bukan darah dagingnya sendiri secara langsung, namun terikat oleh takdir yang suci dan sangat kuat melalui prosedur medis, transplantasi organ yang sangat berisiko bagi keselamatan dirinya di masa lalu. Sebelum Pramono dibawa pergi oleh pihak kepolisian, Arista melangkah maju dan memberikan satu tatapan mata yang sangat mematikan yang belum pernah dia tunjukkan kepada siapapun sebelumnya di sepanjang karier bisnisnya. Dia menyatakan dengan suara yang sangat rendah namun penuh dengan getaran amarah bahwa dia akan memastikan Pramono dan seluruh keturunannya tidak akan pernah lagi memiliki tempat di dunia bisnis internasional. Segala aset kekayaan yang dimiliki oleh keluarga Pramono akan segera disita untuk mengganti kerugian materi dan imateri yang telah mereka timbulkan terhadap kehidupan Hanindya dan mendiang istrinya selama bertahun-tahun konspirasi ini berlangsung secara sangat rapi dan sangat licik di balik layar kekuasaan mereka. Hanindya tetap tenang meskipun dia baru saja mengguncang dunia melalui pengakuannya yang berani. Dia tidak menunjukkan sedikit pun rasa sombong atas kekalahan musuh-musuhnya yang menyedihkan. Baginya, tujuan utama melakukan semua ini bukanlah untuk membalas dendam secara membabi buta, melainkan untuk memastikan bahwa Kenzo bisa tumbuh besar dengan mengetahui siapa orang yang sebenarnya paling tulus menyayanginya sejak dia lahir ke dunia ini. Dia telah membuktikan bahwa meskipun seseorang telah dirampas identitas dan masa depannya, namun kecerdasan serta kejujuran batin akan tetap menjadi senjata paling ampuh untuk meruntuhkan tembok kekuasaan yang dibangun di atas dasar kebohongan yang sangat busuk dan penuh dengan berbagai macam kejahatan medis. Arista perlahan mendekati Hanindya di atas panggung. Lalu dia berlutut di hadapan wanita itu, sambil menundukkan kepalanya sebagai tanda penghormatan yang paling tinggi dan permohonan maaf yang sangat tulus secara terbuka. Seluruh hadirin di dalam ruangan aula merasa sangat terkejut melihat seorang CEO yang biasanya sangat angkuh dan dingin kini bersedia merendahkan dirinya di depan seorang wanita yang dulunya dia remehkan. Dia memohon agar Hanindya bersedia memberikan kesempatan kedua baginya untuk memperbaiki segala kesalahan masa lalu dan bersama-sama membangun kembali kehidupan keluarga yang telah lama hancur akibat dari kebutaan hatinya terhadap kebenaran yang ada di depan mata. Hanindya menatap Arista dengan pandangan mata yang sangat lembut. Dia bisa melihat kejujuran dan luka yang sama di dalam mata pria itu, yang selama ini dia anggap sebagai orang yang sangat keras. Dia mengulurkan tangannya untuk membantu Arista berdiri kembali, menandakan bahwa dia telah memaafkan segala ketidakpahaman yang terjadi selama proses pencarian kebenaran yang sangat berliku dan penuh dengan bahaya mematikan. Air mata haru kini mulai menghiasi wajah para tamu undangan yang menyaksikan momen rekonsiliasi tersebut. Sebuah pemandangan yang memberikan harapan bahwa keadilan dan cinta sejati akan selalu bisa menang melawan segala bentuk konspirasi gelap yang mencoba menghancurkan martabat serta nilai-nilai kemanusiaan yang sangat luhur di dunia ini. Malam itu berakhir dengan kedamaian baru, di mana kebenaran terungkap sepenuhnya, dan para pelaku kejahatan medis telah menerima balasan setimpal dengan perbuatan keji mereka di masa lalu yang kelam. Hanindya, Arista, dan Kenzo berdiri bersama sebagai sebuah unit keluarga yang telah melewati berbagai macam badai, ujian hidup yang hebat dan penuh dengan intrik kekuasaan yang sangat berbahaya.
Meskipun masa depan masih dipenuhi dengan tantangan besar untuk memulihkan reputasi perusahaan, namun mereka kini memiliki keyakinan sangat kuat bahwa kebersamaan mereka adalah kunci utama untuk menghadapi segala rintangan yang mungkin akan datang menerjang kehidupan mereka di masa depan yang cerah dan penuh dengan harapan baru. Di dalam mobil tahanan yang bergerak meninggalkan lokasi pesta, Clarissa hanya bisa menatap keluar jendela dengan tatapan mata kosong dan penuh dengan penyesalan yang sudah sangat terlambat untuk diungkapkan. Seluruh kemewahan, status sosial, dan ambisi yang selama ini dia kejar dengan cara-cara kotor, kini telah hilang lenyap ditelan oleh besarnya kekuatan kebenaran yang dibawa oleh Hanindya dengan penuh kesabaran. Dia menyadari bahwa dia telah kalah dalam permainan kehidupan ini karena dia telah meremehkan kekuatan hati seorang wanita yang memiliki kasih sayang tulus dan kecerdasan intelektual yang tidak bisa dibeli dengan uang melimpah dari hasil kejahatan keluarganya yang sangat keji terhadap martabat manusia lain. Aula besar itu perlahan mulai sepi, seiring dengan pulangnya para tamu undangan yang membawa pulang cerita luar biasa tentang bagaimana sebuah kebenaran medis mampu menggulingkan sebuah dinasti bisnis yang sangat korup dan berpengaruh luas. Arista memegang erat tangan Hanindya, memberikan janji dalam hati bahwa dia tidak akan pernah lagi membiarkan wanita ini menderita atau harus berjuang sendirian, melawan kerasnya dunia yang sangat penuh dengan tipu daya. Mereka bertiga melangkah keluar dari gedung menuju mobil mereka, siap untuk memulai lembaran baru yang lebih bersih dan penuh dengan kejujuran batin sebagai pondasi utama bagi kehidupan mereka, yang akan datang dengan penuh semangat dan cinta kasih sayang yang murni. Malam yang panjang itu akhirnya ditutup dengan sebuah pelukan hangat di antara mereka bertiga di bawah sinar bulan yang memberikan ketenangan bagi jiwa-jiwa yang telah lama merana dan terluka akibat dari pengkhianatan kejam di masa lalu. Arista menyadari bahwa dia kini memiliki tanggung jawab besar untuk membela nama baik Hanindya di hadapan dunia medis internasional dan mengembalikan semua hak serta martabatnya yang pernah dirampas secara paksa oleh kelompok Pramono. Perjalanan menuju pemulihan total memang masih panjang. Namun dengan adanya Hanindya di sisinya, Arista merasa bahwa tidak ada kekuatan di dunia ini yang mampu memisahkan mereka kembali atau menghancurkan kebahagiaan keluarga kecil mereka yang sangat berharga dan sangat suci. Hanindya menatap ke arah langit yang bertabur bintang, membisikkan doa syukur karena dia telah berhasil menuntaskan janjinya untuk mengungkap segala bentuk kejahatan medis yang pernah menimpa dirinya dan keluarga Arista di masa lalu. Dia tahu bahwa mendiang istri Arista pasti akan merasa tenang di alam sana karena pembunuh yang sebenarnya kini telah mendekam di balik jeruji besi untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan keji mereka. Kedamaian yang dia rasakan saat ini adalah hasil dari keteguhan hatinya dalam menjaga integritas sebagai seorang tenaga medis yang meskipun telah dihancurkan identitasnya, namun tetap memiliki nurani yang sangat terang benderang seperti sinar mentari pagi, yang akan segera terbit menyambut hari esok yang baru dan penuh kedamaian. Dirgantara Group kini sedang berada di ambang transformasi besar, di mana nilai-nilai kejujuran dan kemanusiaan akan menjadi pilar utama dalam setiap kebijakan bisnis yang diambil oleh Arista di bawah bimbingan strategis dari Hanindya yang cerdas. Mereka berdua bertekad untuk menggunakan kekuasaan dan kekayaan yang mereka miliki untuk membangun sebuah yayasan medis yang akan membantu para korban malpraktik dan penipuan kesehatan di seluruh dunia agar tidak ada lagi orang yang menderita seperti mereka. Masa lalu yang pahit kini telah menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa untuk menciptakan masa depan yang lebih adil bagi semua orang. Membuktikan bahwa sebuah pengorbanan yang tulus tidak akan pernah sia-sia jika kita berani terus memperjuangkan kebenaran sampai titik darah penghabisan. Arista mencium tangan Hanindya sekali lagi sebelum mereka memasuki kendaraan. Sebuah simbol dari pengabdian dan cinta yang baru saja lahir dari abu kehancuran. Masa lalu yang sangat menyakitkan bagi mereka berdua yang terluka. Kenzo sudah tertidur lelap di kursi belakang. Wajahnya tampak sangat damai tanpa ada lagi bayangan ketakutan atau pengaruh obat-obatan terlarang yang selama ini meracuni tubuh serta pikiran murninya sebagai seorang anak kecil. Mereka melaju membelah kesunyian malam kota Jakarta, meninggalkan semua kenangan pahit di aula pesta tersebut, dan menuju ke rumah yang kini benar-benar terasa seperti tempat perlindungan yang paling hangat.
serta penuh dengan kasih sayang sejati dari seorang ibu yang sangat dia dambakan. Selama ini, berita mengenai kejatuhan keluarga Pramono dan skandal medis besar tersebut terus mendominasi halaman utama media massa nasional selama berminggu-minggu tanpa henti. Masyarakat merasa sangat puas melihat bagaimana keadilan akhirnya ditegakkan bagi Hanindya yang selama ini hidup dalam bayang-bayang ketakutan dan fitnah yang sangat kejam. Dirgantara Group mulai melakukan pembersihan internal secara besar-besaran untuk memastikan tidak ada lagi sisa-sisa pengkhianat yang masih bersembunyi di balik jabatan mentereng mereka. Arista Dirgantara sendiri turun tangan langsung memimpin proses restrukturisasi perusahaan dengan penuh ketegasan demi menjaga warisan leluhur yang sempat tercemar oleh ambisi kotor orang lain yang tidak bertanggung jawab sama sekali. Di balik jeruji besi yang dingin, Clarissa hanya bisa meratapi nasibnya yang kini telah kehilangan segala kemewahan dan kehormatan yang selama ini sangat dia banggakan. Ayahnya, Pramono, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena terbukti melakukan berbagai tindak pidana berat mulai dari malpraktik hingga upaya pembunuhan berencana. Seluruh aset kekayaan mereka disita oleh negara untuk digunakan sebagai ganti rugi bagi para korban konspirasi medis yang telah menderita selama bertahun-tahun tanpa perlindungan hukum yang layak. Kehancuran dinasti Pramono menjadi peringatan keras bagi siapapun yang berani mencoba mempermainkan nyawa manusia demi keuntungan pribadi yang sangat fana dan penuh dosa besar ini di dunia. Hanindya secara resmi mendapatkan kembali gelar kedokterannya setelah melalui proses peninjauan ulang yang sangat ketat oleh Dewan Medis Nasional berkat bantuan bukti-bukti kuat dari Arista. Dia tidak lagi harus bersembunyi di balik identitas palsu atau bekerja sebagai pengantar barang rendahan untuk sekadar menyambung hidup di tengah kerasnya ibu kota Jakarta. Hanindya memilih mendedikasikan hidupnya kembali pada dunia medis dengan mendirikan sebuah pusat rehabilitasi anak yang fokus pada pemulihan trauma psikologis bagi anak-anak korban kekerasan. Arista memberikan dukungan penuh secara finansial maupun moral. Menyadari bahwa inilah jalan terbaik bagi Hanindya untuk menyembuhkan luka batinnya sendiri sekaligus membantu sesama manusia, Arista sering menghabiskan waktu sore harinya dengan duduk di beranda rumah, memperhatikan Hanindya yang sedang asyik membimbing Kenzo, belajar berbicara dengan penuh kesabaran yang sangat luar biasa. Dia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada angka-angka di saldo rekening bank atau luasnya kekuasaan bisnis yang dia miliki di pasar internasional. Kehadiran Hanindya telah memberikan warna baru dalam hidupnya yang selama ini terasa sangat hampa dan hanya dipenuhi dengan rutinitas pekerjaan yang sangat menjemukan serta melelahkan batin. Arista merasa sangat bersyukur karena takdir telah mempertemukannya kembali dengan wanita yang memiliki jiwa seputih salju dan keteguhan hati sekeras batu karang. Kenzo kini telah tumbuh menjadi anak yang sangat ceria dan tidak lagi menunjukkan tanda-tanda kecemasan berlebihan saat berada di tengah keramaian orang banyak seperti sebelumnya. Kemampuannya dalam berkomunikasi meningkat sangat pesat berkat terapi kasih sayang yang diberikan oleh Hanindya setiap hari tanpa rasa lelah sedikit pun dalam mendampingi tumbuh kembangnya. Anak laki-laki itu tidak pernah lagi memanggil Hanindya dengan sebutan mama secara sembarangan, melainkan dengan penuh kesadaran bahwa wanita itulah yang telah menyelamatkan hidupnya dari kegelapan panjang. Kedekatan mereka menciptakan harmoni keluarga yang sangat indah, membuat siapapun yang melihatnya merasa tersentuh oleh besarnya kekuatan cinta ibu yang sangat tulus. Suatu pagi yang cerah, Hanindya mengajak Arista dan Kenzo untuk mengunjungi makam mendiang istri Arista guna memberikan penghormatan terakhir secara layak dan penuh dengan kedamaian. Di depan pusara tersebut, Hanindya membisikkan janji bahwa dia akan menjaga Kenzo dan Arista dengan segenap jiwa raganya sampai akhir hayatnya nanti yang penuh kebahagiaan. Arista merasa matanya berkaca-kaca mendengar ketulusan kata-kata Hanindya. Dia merasa bahwa beban masa lalu yang selama ini menghimpit pundaknya, kini benar-benar telah hilang menguap di tiup angin. Mereka bertiga berdiri bersama dalam keheningan yang sangat sakral, merasakan kehadiran cinta yang kini telah menyatukan kembali kepingan-kepingan hati yang dulu sempat hancur. Setelah kunjungan tersebut, Arista membawa Hanindya ke sebuah tempat yang sangat istimewa di pinggir pantai yang tenang untuk mengungkapkan perasaan yang selama ini dia simpan. Di bawah sinar matahari terbenam yang berwarna jingga keemasan,
Arista berlutut di depan Hanindya sambil memegang sebuah kotak beludru merah berisi cincin berlian yang sangat indah. Dia meminta Hanindya untuk menjadi pendamping hidupnya bukan hanya sebagai ibu bagi Kenzo, tetapi juga sebagai belahan jiwanya yang akan selalu menemaninya menghadapi dunia. Hanindya tersenyum dengan air mata kebahagiaan yang mengalir di pipinya. Dia menerima lamaran tersebut dengan penuh keyakinan bahwa inilah akhir dari segala penderitaannya. Persiapan pernikahan mereka dilakukan secara sederhana, namun penuh dengan makna. Hanya mengundang kerabat dekat dan teman-teman yang telah terbukti kesetiaannya selama masa-masa sulit yang penuh drama. Hanindya memilih untuk tetap aktif di dunia medis karena dia percaya bahwa ilmunya harus digunakan untuk menyelamatkan lebih banyak nyawa manusia yang sedang menderita. Arista sangat bangga dengan kemandirian dan kecerdasan istrinya. Dia seringkali melibatkan Hanindya dalam pengambilan keputusan besar di Dirgantara Group terutama yang berkaitan dengan kegiatan sosial perusahaan. Sinergi antara kecerdasan bisnis Arista dan nurani medis, Hanindya menjadikan perusahaan mereka sebagai teladan bagi para pelaku bisnis lainnya di seluruh Nusantara. Kenzo diberikan tugas sebagai pembawa cincin dalam upacara pernikahan tersebut. Dia berjalan dengan langkah yang sangat percaya diri menuju altar, sambil tersenyum lebar kepada semua tamu. Saat upacara selesai, Kenzo berlari ke arah Hanindya dan Arista lalu memeluk mereka berdua dengan sangat erat di depan semua orang yang sedang merayakan kebahagiaan. Untuk pertama kalinya, Kenzo mengucapkan kalimat yang sangat lengkap dengan suara yang sangat jernih dan penuh dengan rasa kasih sayang yang sangat murni dari lubuk hatinya. Kenzo mengatakan bahwa dia sangat menyayangi Mama Hanindya dan Papa Arista selamanya, membuat seluruh tamu undangan yang hadir tidak bisa menahan rasa haru. Beberapa bulan kemudian, yayasan medis yang didirikan oleh Hanindya mulai beroperasi secara penuh dan berhasil menyelamatkan banyak anak dari sindikat pengobatan ilegal yang selama ini beroperasi secara rahasia. Keberhasilan Hanindya dalam mengungkap berbagai kasus malpraktik membuatnya mendapatkan penghargaan bergengsi dari Organisasi Kesehatan Dunia sebagai tokoh wanita paling berpengaruh dalam bidang kemanusiaan. Arista selalu ada di sampingnya dalam setiap momen penting, memberikan dukungan yang tak tergoyahkan dan menjaga stabilitas keluarga mereka dari segala macam gangguan luar. Kehidupan mereka kini dipenuhi dengan tawa dan kebahagiaan yang sejati, membuktikan bahwa kebenaran akan selalu menang melawan segala bentuk kejahatan dan keserakahan yang ada. Hanindya seringkali merenungkan kembali perjalanannya dari seorang mahasiswa kedokteran yang difitnah hingga menjadi seorang penyelamat bagi keluarga Dirgantara yang sangat berkuasa di negeri ini. Dia menyadari bahwa setiap luka dan penderitaan yang dia alami di masa lalu adalah sebuah proses pembentukan karakter agar dia menjadi wanita yang lebih tangguh. Tanpa adanya kejadian tragis di masa lalu, dia mungkin tidak akan pernah bertemu dengan Kenzo dan Arista, yang kini telah menjadi pusat dari seluruh alam semesta kehidupannya. Segala pengorbanan yang dia lakukan telah terbayar lunas dengan cinta yang sangat tulus dan sebuah keluarga yang sangat dia dambakan sejak dahulu kala. Arista juga telah banyak berubah. Dia tidak lagi menjadi pria yang dingin dan hanya peduli pada keuntungan finansial semata dalam menjalankan roda bisnis kerajaannya yang sangat luas. Dia belajar dari Hanindya bahwa kekuatan yang sesungguhnya terletak pada kemampuan kita untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang yang lemah dan tidak memiliki suara untuk membela diri. Setiap kali dia pulang ke rumah, Arista merasa bahwa dia masuk ke dalam sebuah surga kecil yang penuh dengan kehangatan dan kasih sayang yang sangat tulus tanpa syarat. Dirgantara Group kini dikenal sebagai perusahaan yang paling memiliki integritas moral tinggi dan sangat peduli terhadap kesejahteraan masyarakat luas di seluruh wilayah Indonesia. Suatu sore yang sangat damai, mereka bertiga duduk di taman belakang rumah, sambil menikmati teh hangat dan camilan buatan Hanindya yang sangat lezat dan menyehatkan bagi tubuh. Kenzo sedang asyik bermain dengan anjing peliharaan barunya, berlari ke sana kemari dengan penuh semangat kehidupan yang sangat membuncah dari dalam jiwa murninya tersebut. Hanindya menyandarkan kepalanya di bahu Arista, merasakan detak jantung suaminya yang sangat stabil, dan memberikan rasa aman yang sangat luar biasa bagi batinnya yang dulu gelisah. Mereka berdua menatap masa depan dengan penuh optimisme, menyadari bahwa apapun tantangan yang akan datang,
Mereka akan selalu menghadapinya bersama-sama dengan penuh keberanian. Kisah cinta dan perjuangan Hanindya menjadi legenda yang selalu diceritakan oleh para karyawan di Menara Dirgantara sebagai pengingat tentang pentingnya kejujuran dan ketulusan dalam bekerja setiap hari. Banyak wanita muda yang terinspirasi oleh ketangguhan mental Hanindya dan mulai berani mengejar impian mereka meskipun harus menghadapi berbagai macam rintangan sosial yang sangat berat dan memojokkan. Hanindya tetap rendah hati meskipun dia telah mencapai puncak kesuksesan. Dia selalu meluangkan waktu untuk memberikan motivasi kepada para mahasiswa kedokteran agar tidak pernah menyerah pada kebenaran medis. Pengaruh positifnya merambah ke berbagai aspek kehidupan masyarakat, membawa perubahan nyata ke arah yang jauh lebih baik dan penuh dengan rasa keadilan. Pramono dan Clarissa kini hanyalah tinggal kenangan pahit yang perlahan-lahan mulai dilupakan oleh orang-orang seiring dengan berjalannya waktu yang sangat cepat dan tidak pernah menunggu siapapun. Mereka berdua harus menanggung akibat dari perbuatan keji mereka di dunia dan di akhirat nanti. Membusuk di dalam penjara tanpa ada seorang pun yang peduli. Sementara itu, Hanindya dan Arista terus membangun warisan kebaikan yang akan diteruskan oleh Kenzo di masa depan saat dia sudah dewasa dan siap memimpin. Kehidupan yang mereka bangun di atas fondasi kejujuran terbukti jauh lebih kokoh dibandingkan dengan kemewahan palsu yang dibangun di atas tumpukan kebohongan dan berbagai pengkhianatan yang sangat keji. Kenzo seringkali bertanya kepada Hanindya tentang arti dari sebuah pengorbanan. Dan Hanindya selalu menjawab dengan senyuman lembut, sambil mengelus rambut putranya yang sangat dia cintai tersebut. Hanindya menjelaskan bahwa pengorbanan yang paling indah adalah ketika kita bersedia memberikan bagian dari diri kita sendiri, agar orang lain bisa terus hidup dan berbahagia. Kenzo mendengarkan dengan saksama. Dia berjanji akan menjadi pria yang kuat dan jujur, seperti papanya dan memiliki hati yang penuh kasih sayang seperti mamanya yang sangat hebat. Hanindya merasa hatinya sangat penuh dengan rasa bangga melihat perkembangan mental Kenzo yang kini telah menjadi anak yang memiliki kecerdasan emosional yang sangat luar biasa tinggi. Waktu terus berlalu. Namun cinta di antara Hanindya dan Arista justru semakin kuat setiap harinya. Seolah-olah mereka baru saja jatuh cinta untuk pertama kalinya secara terus-menerus. Mereka seringkali menghabiskan waktu luang dengan melakukan perjalanan ke berbagai daerah terpencil untuk memberikan bantuan medis secara gratis bagi masyarakat yang belum mendapatkan akses kesehatan yang memadai. Setiap perjalanan memberikan mereka pelajaran baru tentang arti dari sebuah rasa syukur dan pentingnya untuk selalu berbagi kebahagiaan dengan orang lain yang sedang sangat membutuhkan. Hanindya merasa bahwa hidupnya kini benar-benar telah lengkap dan bermakna sepenuhnya karena dia telah menemukan tujuan hidup yang sangat mulia dan penuh cinta sejati. Pada akhirnya, kebenaran memang seperti sinar matahari yang tidak akan pernah bisa ditutupi oleh awan hitam yang paling gelap sekalipun di langit yang sangat luas ini. Hanindya telah membuktikan bahwa dengan keberanian dan kecerdasan, seorang wanita biasa bisa meruntuhkan tembok ketidakadilan dan membangun sebuah kehidupan yang baru dari abu kehancuran masa lalu yang sangat perih. Kisahnya akan terus hidup sebagai pengingat bagi setiap jiwa yang sedang berjuang dalam kegelapan bahwa fajar kebahagiaan pasti akan segera tiba menyambut mereka yang tidak pernah menyerah. Hanindya, Arista, dan Kenzo melangkah maju menuju cakrawala baru, membawa cahaya harapan yang akan selalu menerangi jalan kehidupan mereka sampai selamanya yang sangat abadi. Di tepi pantai yang sangat indah itu, mereka bertiga meninggalkan jejak kaki di atas pasir putih yang halus. Simbol dari perjalanan panjang yang telah mereka lalui bersama-sama. Angin laut bertiup lembut, membawa aroma kebebasan yang sangat melegakan bagi jiwa-jiwa yang telah lama terbelenggu oleh berbagai macam intrik dan kejahatan duniawi yang kejam. Arista merangkul Hanindya dan Kenzo dengan penuh rasa bangga, menyadari bahwa harta yang paling berharga dalam hidupnya ada di dalam pelukannya saat ini juga. Matahari pun perlahan tenggelam, memberikan janji akan hari esok yang jauh lebih cerah dan penuh dengan keberkahan bagi keluarga yang telah berhasil melewati badai, ujian hidup yang hebat. Seluruh teka-teki telah terpecahkan. Seluruh pengkhianatan telah dibalas dengan keadilan. Dan seluruh luka telah disembuhkan oleh kekuatan cinta yang sangat tulus dan luar biasa besar pengaruhnya.
Hanindya tidak lagi dikenal sebagai gadis asing yang misterius, melainkan sebagai ibu yang sesungguhnya dan pahlawan bagi keluarga besar, Dirgantara yang kini telah bangkit kembali. Mereka hidup bahagia dalam kedamaian yang sesungguhnya. Sebuah akhir yang tradisional, namun sangat bermakna bagi setiap orang yang percaya akan kekuatan sebuah kebenaran yang suci dan murni. Cerita ini berakhir dengan indah di bawah langit yang dipenuhi dengan jutaan bintang, yang seolah sedang tersenyum menyaksikan kebahagiaan mereka yang sangat sempurna dan penuh rasa syukur.